Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. AST tinggal 6 episode lagi. Sedikit informasi, bagi Penatua yang sudah memberikan komentar dan like, Mimin doakan agar cepat punya mobil Tesla. Bagi yang ingin membantu membelikan Mimin kopi, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 2401, subscribe Penatua. King Sui tidak mengatakan bagaimana dia melakukan ini, karena ada hal-hal yang tidak perlu dikatakan. Dia menyimpan 10 gua dan mendarat. Su Xianjun pasti kalah. Siapapun dapat mengatakan bahwa dia benar-benar kalah dan tidak ada pertanyaan tentang ini. Namun, Su Xianjun masih membeku. Penampilan King Sui memberinya pukulan yang cukup signifikan. Orang lain akan memberikan pukulan yang jauh lebih besar jika mereka berada di sepatunya. Mata Su Chun berbinar. Penampilan King Sui membuka pintu baru baginya. Tapi dia bukan satu-satunya. Luan Luan menerima pencerahan yang lebih besar. Dia sadar kembali setelah sangat lama, seolah-olah dia telah memikirkan banyak hal. Ini pengalaman. Melihat para ahli bertukar pukulan dapat memungkinkan seseorang untuk menerima pencerahan yang hebat dan itu bahkan dapat mengubah hidup seseorang. Su Xianjun tersenyum pahit. Itu dianggap baik bahwa dia bisa tersenyum. Bagaimanapun, dia adalah penguasa kota Zongyuan. Bagi seorang ahli seperti ini muncul di kotanya adalah sesuatu yang dapat mengancam status Suklan. Karena itu, tidak mungkin baginya untuk tidak memiliki ide. Tidak perlu menangisi kehilanganmu, kan? King Sui memandang Su Xianjun dan berkata, tersenyum. Kekuatan Su Xianjun tidak bisa dipungkiri. Terlepas dari jenis gua, pembudidaya yang bisa mencapai 10 gua pasti jenius di antara para jenius dan masa depan mereka tidak bisa ditawar. Lagi pula, gua alam adalah sebuah yayasan dan memiliki 10 gua dapat memutuskan apakah seseorang kuat atau lemah di alam pemeliharaan dewa pada fase selanjutnya. Tentu saja, tidak mungkin untuk mencapai alam dewa pemeliharaan di kota Zongyuan. Bukan itu masalahnya, hanya saja aku tidak tahu berapa hari lagi untuk pulih dari pukulan ini. Aku merasa aku bukan yang terkuat di kota Zongyuan, tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa akan ada seseorang siapa yang bisa mengalahkanku dengan cara yang kamu lakukan. Aku tidak menyangka bahwa keberadaan iblis seperti kamu akan benar-benar muncul. Perbandingan benar-benar membuat orang gila. Baiklah, pria sejati harus menghadapi kenyataan. Itu akan membuka pintu untukmu. Ada banyak orang yang lebih kuat dariku dan satu-satunya cara untuk melakukan hal-hal adalah terus menjadi lebih kuat. Masih ada toples dari Tyrant Wine pergi. Ayo kita minum, King Sui tersenyum dan berkata. Su Xianjun tidak benar-benar ingin minum lagi, tapi apa yang dikatakan King Sui benar. Dia adalah orang yang kuat dan tidak mungkin baginya untuk menjadi tuan jika dia membatasi kemajuannya dan tidak dapat bergerak maju. Berkultivasi adalah seperti berlayar melawan arus, di mana seseorang akan menurun jika mereka tidak maju karena orang lain terus membuat kemajuan. Di antara orang-orang dengan kecakapan pertempuran yang sama, mungkin ada gerakan yang bisa langsung membunuh lawan jika mereka terlibat dalam pertarungan. Itu juga akan menjadi perbedaan dalam teknik, kecakapan membunuh, teknik artefak ilahi, atau binatang iblis. Suklan telah mendominasi kota Zongyuan di masa lalu. Mereka masih eksistensi seperti sekarang, tetapi penampilan King Sui membuatnya sadar bahwa Suklan dan dia sendiri sudah terlalu puas dengan situasi mereka saat ini. Misalnya, sudah sangat lama sejak dia membuat kemajuan. Dia berpikir bahwa dia telah mencapai puncaknya dan akan sangat sulit baginya untuk dapat meningkatkan kecakapan pertempurannya. Dia akan membutuhkan pertemuan yang kebetulan. Namun, hanya setelah bertemu King Sui barulah dia menyadari bahwa perbedaan mereka begitu besar. Dalam situasi di mana dia mendapat pukulan besar, pertarungan sengit akan terjadi dalam dirinya. Kali ini, tidak ada pihak yang menyebutkan apapun tentang pernikahan antara Luan Luan dan Su Chun. Tujuan King Sui telah tercapai. Itu masih awal dalam pemujiannya terhadap Su Chun. Sisi King Sui sangat tenang dan tidak bergerak, seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Namun, klan Su berbeda. Itu sangat bagus bagi Su klan untuk seseorang seperti King Sui muncul. Saat Su Xianjun kembali ke Su klan, dia pergi mencari kakeknya secara langsung, pria yang merupakan eksistensi terkuat di Su klan. Di kota Zongyuan, nama panggilan orang tua itu adalah Old Immortal Su. Dari namanya terlihat jelas seperti apa keberadaan orang tua ini. Bukan sembarang orang yang berani menggunakan istilah abadi dalam nama panggilan mereka. Kakek. Pria tua itu berada di sudut Su klan, di mana seseorang harus melewati lorong yang sepi. Ada beberapa yang bisa pergi ke sana, kecuali beberapa keturunan langsung dari tuan tua. Saat ini, lelaki tua itu mempraktikkan seni tinjunya perlahan, sama seperti bagaimana orang tua di kehidupan King Sui sebelumnya berlatih Tai Chi. Kelambatan itu tidak mencerminkan sesuatu yang luar biasa, tetapi sebaliknya, membuat orang merasa bahwa teknik tinju ini sangat buruk. Kenapa kamu punya waktu untuk datang ke sini? Orang tua itu tidak berhenti tetapi bertanya dengan santai. Aku bertemu seseorang, aku tidak punya cara untuk membalas sama sekali. Secara keseluruhan, aku tidak bisa bertukar 10 pukulan dengannya. Su Xianjun terus berkata, merasa sedikit malu. Dia merasa bahwa jika King Sui ingin membunuhnya, itu mungkin tidak membawanya bahkan 3 serangan. Pria tua itu tiba-tiba menghentikan apa yang dia lakukan. Dia tahu betul seberapa kuat cucunya dan bahkan dia sendiri tidak mampu mengalahkan cucu ini dalam 10 langkah. Mereka bahkan mungkin tidak bisa memutuskan pemenang di antara mereka bahkan jika mereka bertukar 50 gerakan.
Lagi pula, ada hukum surgawi di Forsaken Heaven Region dan kebanyakan orang ditekan untuk berada di level yang sama. Dalam situasi seperti itu, faktor penentu akan menjadi latar belakang mereka, pertemuan kebetulan, serta teknik yang luar biasa. Kamu yakin tidak bercanda? Lelaki tua itu berkata dengan serius sambil menatap Su Xianjun. Aku sangat yakin, aku baru saja kembali dari pertengkaran dengannya. Ini pukulan yang terlalu hebat. Su Xianjun berkata dengan sedih. Bahkan jika itu masalahnya, masih belum ada alasan bagimu untuk menjadi pengecut seperti itu. Jika kamu seorang pria, maka keluarkan dadamu, kata pria tua itu secara langsung. Ya, kakek. Su Xianjun membusungkan dadanya. Baiklah, katakan siapa orang ini. Aku yakin kamu seharusnya sudah memahami dia sekarang. Orang tua itu sangat tenang dan tenang. Bukannya dia tidak percaya apa yang dikatakan Su Xianjun. Lebih dari itu dia hidup sampai usia tua dan telah melihat banyak hal dalam hidup. Dia bahkan pernah bertemu orang-orang di kota Zongyuan di masa lalu yang bisa mengalahkannya dengan mudah. Karena itu, dia tidak benar-benar menemukan kata-kata Su Xianjun sulit diterima. Namun, ketika orang seperti itu muncul, yang terbaik adalah berteman dengan orang itu dan bahkan dalam skenario terburuk, mereka tidak boleh menjadi musuh. Apakah kamu tahu bahwa Juner menyukai seorang gadis bernama Luan Luan? Su Xianjun berkata. Aku tahu. Dia datang dengan Juner untuk menemuiku sebelumnya. Mungkinkah itu berhubungan dengannya? Pria tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia adalah ayah Luan Luan. Su Xianjun memandang pria tua itu dan berkata. Pria tua itu sedikit terpana dan dia ragu-ragu sejenak sebelum tersenyum. Ini adalah hal yang baik. Seseorang seperti dia tidak akan tinggal di Forsaken Heaven Region. Dia pasti akan menuju ke 3 daerah atas. Karena itu, tidak perlu khawatir tentang kota Zongyuan. Kita harus memanfaatkan ini kesempatan. Bakat Juner dan aspek-aspek lain tidak buruk. Tempatkan lebih fokus untuk mengasuhnya. Su Xianjun secara alami tahu apa yang dimaksud orang tua itu. Dia tersenyum dan mengangguk. Aku mengerti, kakek. Bagaimana karakternya? Pria tua itu bertanya. Meskipun aku belum banyak berinteraksi dengan dia, aku merasa dia sangat baik dan bukan orang yang ekstrim. Dia riang, sopan dan bidang kultivasinya sangat tinggi. Dia tidak sombong dan tampaknya menjadi orang yang mudah bergaul. Su Xianjun berkata. Apakah kamu tahu mengapa dia datang ke kota Zongyuan? Dia mengatakan bahwa dia sedang lewat. Mungkin karena Luan Luan dia tinggal sebentar. Dia akan menguji Juner tentang masalah antara Luan Luan dan dia. Tidak peduli apa ujiannya, biarkan Juner bekerja keras untuk menyelesaikannya dengan kemampuan terbaiknya, kata pria tua itu dengan sungguh-sungguh. Su Xianjun memahami ini juga. Luan Luan bukan orang biasa dan jika dia menjadi suami dan istri dengan Su Chun di masa depan, dia akan sangat membantu Su Chun. Selain itu, Luan Luan memiliki ayah yang sangat kuat. Ini akan menjadi dukungan yang sangat kuat bagi mereka. Su Chun mungkin bisa membawa Su Clan ke tempat yang lebih tinggi di masa depan. King Sui menghabiskan waktunya untuk mempelajari seni tinju, tetapi menghabiskan lebih banyak waktu mengajar Luan Luan. Lagi pula, dia punya waktu di alam valet jadi immortal untuk berkultivasi dan dengan demikian meninggalkan sisa waktunya untuk Luan Luan. Su Chun akan datang setiap beberapa hari untuk belajar dari King Sui juga. King Sui tidak keberatan dengan ini, yang membuat Su Chun sangat bersemangat. Setelah belajar dari King Sui selama beberapa hari, dia menyadari bahwa dia mengalami perubahan yang luar biasa. Inilah yang dimaksud ketika bimbingan dari seorang ahli akan setara dengan kerja keras seseorang dalam pelatihan selama 1 dekade. Pepatah ini tidak berlebihan dan juga alasan mengapa guru terkenal mampu menghasilkan siswa yang hebat. 2402, Subscribe Penatua. 3 bulan berlalu tanpa sadar dan cukup banyak hal terjadi selama periode waktu ini. King Sui telah pergi ke Su Clan beberapa kali dan mereka telah mengunjunginya beberapa kali juga. Su Chun lulus ujian dan dengan demikian King Sui memberikan persetujuannya. King Sui sebenarnya menyetujui ini dari awal dan pernikahan juga diadakan. Hanya saja hanya ada King Sui dan beberapa di antaranya. Anggota lain dari klan King tidak datang karena terlalu jauh. Selain itu, mereka tidak begitu khusus dan King Sui sendiri telah kembali untuk mengadakan pernikahan di King Clan pada beberapa kesempatan. Pernikahan dan pesta pernikahan berjalan sangat lancar dan Luan Luan menikah tanpa masalah. Jalan masa depannya pasti akan sangat mulus di masa depan juga. Hal-hal di sini diselesaikan dan kelompok King Sui pergi. Lagi pula, mereka sudah di sini selama 3 bulan. Perhentian mereka berikutnya adalah pergi ke ibu kota wilayah Forsaken Surga, kota surga Forsaken. Ini adalah salah satu dari 3 kota besar di Forsaken Heaven City, dan juga yang terbesar. Itu bahkan lebih kuat dan kacau dibandingkan dengan kota Zongyuan. Alasan terbesar mengapa King Sui ingin pergi ke sana adalah karena ada kehadiran gerbang iblis dan istana ilahi di sana. Kali ini, King Sui menggunakan array teleportasi secara langsung. Ada satu di kota Zongyuan dan yang ada di Su Clan bisa membawa mereka ke kota surga yang ditinggalkan secara langsung. Jika mereka berjalan di sana, mereka perlu waktu yang sangat lama dan King Sui memutuskan untuk tidak melakukannya. Mereka telah berjalan sejauh ini dan telah mengalami banyak hal. Tidak ada artinya bagi mereka untuk berjalan lebih banyak di Forsaken Heaven Region. Forsaken Heaven City. Kelompok King Sui keluar dari Forsaken Heaven City. Ada orang-orang yang menjaga susunan teleportasi, dan orang-orang yang keluar semua harus menyerahkan beberapa bahan unik sebagai biaya penggunaan. Bagaimanapun, susunan teleportasi tunduk pada gesekan dan proses teleportasi membutuhkan batu kristal.
Batu kristal juga dikenal sebagai inti kristal. Mereka adalah sepotong kristalisasi aneh di otak binatang iblis. Mereka keluar setelah melakukan pembayaran yang tepat. Mereka yang bisa memiliki susunan teleportasi di Forsaken Heaven City bukan hanya pengaruh biasa. Sebelumnya, Su Clan telah memberitahunya yang memengaruhi tempat ini. Mereka dikirim ke klan Bei, salah satu pengaruh kedudukan tertinggi di Forsaken Heaven City. Bei Huang Fan dan Shen Huang mengenakan kerudung sehingga mereka tidak akan mendapat masalah yang tidak perlu. Keindahan yang luar biasa bisa membawa kemalangan dan masalah. Dengan kecantikan mereka, mereka pasti akan menarik banyak masalah. Ada beberapa warung kecil di depan. Ayo pergi dan makan. Warung pinggir jalan menyajikan makanan terbaik. Mereka juga merupakan ciri khas suatu tempat. King Sui berjalan keluar dan melihat ada jalan yang dipenuhi kios di kedua sisi, dengan meja dan bangku panjang yang saling terhubung sejauh mata memandang. Wewangian besar datang dari mana-mana. Ada banyak orang dan itu sedikit bising, tetapi perasaannya hebat. Panas datang dari kios-kios kecil itu dan banyak orang terus lewat, berhenti sesekali untuk makan. Yang lain tidak keberatan dan King Sui memimpin, memasuki jalan. Makanan itu benar-benar tidak buruk. Meskipun King Sui memiliki rempah-rempah dan keterampilan kuliner terbaik, beberapa hal tidak dapat dibandingkan. Jika itu dalam kehidupan sebelumnya, itu akan seperti membandingkan makanan bintang 5 dengan hidangan lokal. Tahu jade. Ketika King Sui melihat tahu giok, dia tertegun. Dia punya jade steamed buns, tetapi tidak menyangka akan ada jade tofu di sini. Mereka berkilau seperti batu giok dan memancarkan aroma ringan dengan sedikit aroma kacang. Banyak orang berkerumun di sekitar tempat itu dan umumnya akan pergi setelah makan satu potong. Tidak peduli seberapa baik rasanya, mereka tidak akan mengisi diri mereka sendiri hanya dengan ini. Orang-orang dengan pengalaman tahu bahwa ada banyak makanan lezat yang bisa didapat, dan mereka harus makan beberapa hidangan yang berbeda. Setelah menunggu sebentar, kelompok King Sui masing-masing membayar sejumlah uang dan dapat menikmati tahu giok. Itu benar-benar tidak buruk. Namun, mereka semua pernah mencicipi jade steamed buns King Sui sebelumnya dan rasa tahu-tahu jade masih jauh dari jade steamed bun. Mereka tidak boleh membandingkan hal-hal dengan apa yang ditawarkan King Sui, jika tidak, itu tidak akan berarti. Oleh karena itu, tahu giok sudah dianggap cukup baik. Setelah berjalan jauh, mereka makan banyak makanan enak. Ketika mereka melewati satu kios, mereka memperhatikan bahwa tidak ada banyak orang di sana. Seorang wanita tua dan seorang anak lelaki kurus dan lemah berdiri di belakang kios. Bocah itu memiliki kepala besar, tetapi bukan karena kepalanya besar. Hanya saja dia terlalu kurus dan lemah. Bocah itu berusia sekitar 8 hingga 9 tahun dan mereka menjual beberapa makanan rebus dan goreng, serta makanan laut. Rasanya tidak enak, tetapi tidak ada yang membeli dari mereka. Kadang-kadang, beberapa orang akan mengambil beberapa gigitan dan meludakan, mengklaim bahwa makanannya mengerikan. Ada juga orang-orang yang pergi begitu saja. Bahkan ada orang yang meminta agar uang mereka dikembalikan. Nyonya, beri aku satu porsi. King Sui tersenyum dan berkata. Wanita tua itu tampaknya tidak muda dan memiliki tubuh yang lemah. Dia memandang King Sui, makanan yang aku buat tidak enak. Oh, dalam hal apa itu tidak baik? Baunya tidak apa-apa bagiku, King Sui bertanya, bingung. Baunya tidak enak, tapi sayang aku kekurangan bumbu untuk ini, jadi rasanya sedikit aneh, kata wanita tua itu terus terang. Lalu mengapa kamu masih menjualnya di sini? King Sui tidak bisa mengerti. Aku tidak punya jalan keluar. Aku melakukan ini untuk mencari nafkah sehingga kita bisa mendapatkan makanan dan bertahan hidup. Wanita tua itu menatap bocah laki-laki itu. Makanan disajikan dengan sangat cepat. Itu tampak sedikit seperti loah, tetapi memiliki kepala seekor ikan. King Sui mengambil sedikit. Pada awalnya, rasanya sangat harum, tetapi segera, ada rasa pahit dan kemudian bau asam. Rasanya bahkan lebih buruk daripada bau busuk yang berasal dari ikan ini sendiri. Dengan keterampilan King Sui, dia tahu alasan dibalik ini dengan segera. Wanita tua itu mengatakan sebelumnya juga bahwa hidangan ini kurang dalam satu bumbu. Ketika beberapa hal kekurangan bumbu, itu tidak akan mudah untuk menggantikan rasa. Namun, King Sui memiliki beberapa wawasan dalam hal ini. Dia bisa menyelesaikan hidangan ini, tetapi dia tidak yakin apakah rasanya sama seperti seharusnya. Ekspresi King Sui sangat tenang saat dia melihat wanita tua itu dan berkata, Nyonya, kamu dapat menambahkan beberapa biji jelatang pada bumbu ini. Ketika wanita tua itu mendengar ini, dia tertegun sejenak. Setelah beberapa pemikiran, dia menatap King Sui dan berkata, kapan mereka harus ditambahkan? Tambahkan mereka di 3 bagian pada penambahan bahan ke-8. Tambahkan ketiga di setiap kali, dan tunggu 3 napas sebelum penambahan berikutnya. Wanita tua itu melihat sekeliling, membawa beberapa biji jelatang dan kembali. Dia kemudian mulai bekerja segera. Aroma harum segera keluar, tampaknya lebih tebal dari aroma sebelumnya dan tebal, ringan yang akan membuat seseorang merasa segar. Setelah dibuat kali ini, wanita tua itu masih membiarkan King Sui mencobanya terlebih dahulu. Dia tidak berdiri pada upacara dan mencobanya. Kali ini, makanannya terasa segar dan empuk, sangat lezat. Sama sekali tidak akan kalah dari tofu jade. Wanita tua itu sangat gelisah. Dia mencobanya juga. King Sui telah melakukan kebaikan padanya. Kalau tidak, mereka akan memiliki masalah dengan melanjutkan kehidupan mereka. Sekarang mereka memiliki keterampilan ini, mereka tidak perlu takut lagi. Tuan, kamu telah melakukan kebaikan besar pada wanita tua ini. Bagaimana aku bisa berterima kasih?
Wanita tua itu sangat gelisah. Kamu terlalu baik, aku kebetulan lewat. Tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. King Sui senang dia bisa membantu seseorang. Ketika dia melihat wanita tua dan anak itu, dia merasa bahwa mereka sangat menyedihkan. Jika dia bisa membantu mereka, dia tidak akan egois tentang hal itu. Ini adalah bantuan terbesar yang bisa dia berikan kepada mereka. Memberi mereka keterampilan akan jauh lebih baik daripada memberi mereka uang atau hal lain. Wanita tua itu melihat tatapan tulus King Sui dan tersenyum, berkata, "Kamu orang yang baik. Tunggu sebentar, aku punya sesuatu untuk diberikan kepadamu. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan leluhurku. Aku tidak tahu apakah kamu akan suka itu, tapi aku tidak punya apa-apa untuk diberikan. Tidak perlu untuk ini, aku tidak membantumu hanya untuk meminta sesuatu sebagai balasannya. Semua orang akan mengalami saat-saat mereka merasa bermasalah dan kita harus saling membantu." King Sui dengan cepat menghentikannya. "Itu bukan sesuatu yang berharga. Aku tidak berguna untuk itu. Anggap saja sebagai sentimen dariku. Ambil saja." Wanita tua itu mengeluarkan sepotong batu sederhana dan sederhana yang persis seperti telur. Ada titik merah yang datang dari pusat yang memancarkan cahaya redup. Rasanya hangat saat disentuh. King Sui sedikit terkejut ketika dia melihat batu yang wanita tua itu masukkan ke tangannya. AST 2403 Batu Mata Ilahi, mata kiri boneka pertempuran ilahi. Ketika King Sui menerima batu hangat ini, dia tertegun. Dia segera tahu untuk apa itu. Batu mata ilahi. Efek dapat digunakan untuk menambal beberapa hal misterius. Sederhana saja, King Sui segera memikirkan boneka pertempuran ilahi miliknya. Wayang pertempuran ilahi rusak. Meskipun bisa digunakan, itu tidak bisa melepaskan semua kekuatannya. Apakah itu bisa melepaskan 10% dari kecakapan sebenarnya adalah sesuatu yang bahkan dia tidak yakin. Di masa lalu, King Sui telah mempertimbangkan bagaimana dia bisa memperbaiki boneka pertempuran ilahi ini, tapi dia tidak bisa memikirkan cara. Ada Trap Masters di 9 benua tetapi dia belum melakukan kontak dengan yang memiliki keterampilan luar biasa. Dia berpikir bahwa dia akan dipaksa untuk pergi dan mencoba peruntungannya untuk mencari seorang master perangkap di 3 wilayah atas di masa depan. Dia tidak menyangka akan menemukan benda ini sekarang. Itu membuat King Sui sangat senang. "Nyonya, benda ini dapat memperbaiki beberapa hal khusus. Aku membutuhkannya." King Sui tidak menyembunyikan ini. Wanita tua itu tersenyum, "Aku sangat senang kamu menyukainya. Ini bagus. Aku selalu menggunakan ini untuk menghangatkan tangan aku. Di musim dingin ketika dingin, kami menghangatkannya." "Nyonya, bisakah aku pergi ke rumahmu untuk memeriksanya?" King Sui tersenyum dan berkata. Wanita tua itu tertegun sejenak sebelum dia mengangguk. "Baiklah, tidak jauh, tapi ini terlalu kumuh." King Sui tersenyum. Dia menyuruh yang lain untuk tinggal di sini dan menunggunya sementara anak kecil itu mengikuti mereka ke rumah wanita tua itu. Meskipun itu disebut rumah mereka, itu lebih seperti tenda besar yang kokoh. Hal-hal di rumah itu sangat sederhana. Itu tidak terlalu berantakan. Karena tidak ada banyak hal, sulit baginya untuk menjadi berantakan. "Nyonya, ambil pil obat ini. Itu dapat meningkatkan kekuatanmu dan membuatmu tidak merasa dingin di musim dingin." King Sui mengeluarkan pelet emas Xiantian. Wanita tua itu menatap King Sui, merasa sedikit bingung. "Nyonya, jangan khawatir. Aku tidak bermaksud jahat. Bagaimana kamu akan menghangatkan tanganmu di musim dingin ketika kamu memberiku batu itu?" King Sui tidak akan pernah egois terhadap orang-orang yang telah membantunya. Wanita tua itu tersenyum, "Aku tidak akan mempercayaimu bahkan jika kamu mengatakan kepadamu bahwa kamu memiliki niat buruk terhadapku. Aku tidak punya apa-apa untuk namaku." Wanita tua itu memakan pelet emas Xiantian. Setelah satu putaran pembersihan, wanita tua itu tampak seolah-olah dia telah menjadi 10 tahun lebih muda. Lebih penting lagi, rasanya seolah-olah dia memiliki energi yang tak ada habisnya. Setelah mencapai Xiantian, wanita tua itu juga bisa mengenali beberapa teknik bela diri sederhana. Wanita tua itu tahu bahwa dia telah bertemu tuan yang hebat dan ingin bersujud padanya. Tentu saja, itu bukan karena dia ingin menjadi muridnya, tetapi hanya karena dia ingin mengucapkan terima kasih. King Sui dengan cepat mengangkatnya dan tidak membiarkannya berlutut. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu tidak boleh. Kamu akan mempersingkat umurku jika kamu melakukan ini." "Tuan, aku tidak tahu pil obat ini begitu berharga. Jika aku tahu, aku akan memberikannya kepada cucu aku," kata wanita tua itu dengan menyesal. "Nyonya, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Cucu kamu masih muda. Aku akan berada di sini sebentar dan akan mengajarinya beberapa hal. Aku akan membeli rumah bangsawan nanti dan kamu berdua bisa datang. Akan lebih mudah bagi aku untuk mengajarnya." King Sui menatap bocah yang kurus dan lemah itu. Bakatnya biasa-biasa saja. King Sui tidak ingin mengubah hidupnya, tetapi hanya berharap dia bisa memiliki beberapa perbaikan dalam kehidupannya saat ini. Terima kasih. Suan petik terbalik cepat kau tahu ke Mister." Wanita tua itu mengucapkan terima kasih kepada King Sui sebelum berbalik untuk mengatakan kepada anak laki-laki itu. Bocah kecil itu segera berlutut, "Terima kasih, Tuan. Kami tidak memiliki afinitas untuk menjadi tuan dan murid. Berapa banyak yang dapat kamu pelajari selama periode waktu ini akan tergantung pada nasib kamu sendiri. Jika kamu ingin mengubah hidup kamu, maka kamu harus belajar apa yang aku ajarkan kepada kamu serius." King Sui tersenyum dan menepuk kepala bocah itu. "Terima kasih, Guru."
Aku tahu bahwa aku tidak memiliki hak untuk menjadi murid kamu, tetapi dalam hati aku, kamu adalah tuan aku, kata bocah lelaki itu dengan serius. Baiklah, bangun. Aku akan memberimu sesuatu yang bisa mengubah hidupmu. King Sui tahu bahwa bocah kecil ini sangat cerdas. Dia menekan tangannya pada acu poin Bai Hui anak laki-laki itu di bagian atas kepalanya dan melanjutkan dengan infusi kekuatan entry level. Beberapa hal disalurkan ke pikiran anak itu, termasuk Tai Chi, bentuk harimau, langkah hantu, teknik pedang dasar, dan hal-hal lainnya. Hal-hal ini adalah dasar-dasarnya. Strength infusion seperti pengalaman, meninggalkan sidik jari ke pikiran pihak lain. Seolah-olah orang itu telah melakukan hal-hal ini berkali-kali. Itu pasti sesuatu yang bisa mengubah hidup seseorang. Persyaratan untuk strength infusion sangat tinggi dan memiliki penipisan yang luar biasa bagi orang yang melakukannya. Kebanyakan orang hanya menanamkan hal-hal yang paling mendasar. Kamu harus bekerja keras untuk memulai ini. King Sui melepaskan tangannya dan berkata, Aku akan. King Sui kemudian kembali ke tempat sebelumnya bersama dengan wanita tua dan anak laki-laki kecil itu. Kelompok itu menemukan sebuah puri di sekitarnya. Dengan uang dan ketentuan yang cukup, apapun bisa dibeli. Tentu saja, uang itu bukan emas atau perak, tetapi segalanya. Misalnya, itu bisa berupa pil obat, atau membantu seseorang memperpanjang umurnya. Pada malam hari, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal. Dia tidak berkultivasi tetapi mulai bermain-main dengan batu mata ilahi itu. King Sui berjalan ke wayang pertempuran ilahi dan memandang batu mata ilahi di tangannya. Dia kemudian menempatkannya di mata kiri Divine Battle Puppet. Cahaya merah menyala. Yang mengejutkan King Sui adalah setelah batu mata ilahi melintas dengan sedikit cahaya, itu menyatu dengan mata kiri pertempuran wayang ilahi. Dia kemudian menyadari bahwa mata kiri Divine Battle Puppet telah berubah, seolah-olah batu mata ilahi telah tertanam di sana. King Sui kemudian menatap mata kanan Divine Battle Puppet. Sebelumnya, ada mata di sana juga, tetapi setelah batu mata ilahi tertanam, dia menemukan bahwa mata saat ini sangat kuat. King Sui tidak tahu mengapa ini akan terjadi. Dia tidak bisa membantu tetapi melihatnya dengan teknik visi surgawinya. Wayang pertempuran ilahi. Boneka pertempuran kelas ilahi. Rusak, bisa diperbaiki. Saat ini dapat mencapai kekuatan 10 triliun Dao Force. Membutuhkan pengakuan pemilik. Terkendali oleh kesadaran. Metode untuk pengakuan pemilik, dapatkan 10 tetes esensi darah dan masukkan ke dalam Tiantu Acu Point, Sansong Acu Point, Lingtai Acu Point, Senfu Acu Point. Sebelumnya, kekuatan Divine Battle Puppet mencapai 6 triliun Dao Force, tapi sekarang, dengan Divine Stone tunggal, kekuatannya telah mencapai 10 triliun Dao Force secara langsung. Divine Battle Puppet tidak akan terpengaruh oleh Spirit Gathering Lamp dan Heaven Sucking Broom, tetapi dapat menerima dukungan dari formasi dan Battle God Hollow. 1-0 membuat seluruh dunia berbeda. 100.000 Wan-Wan ini memiliki 1-0 lebih banyak dari yang disebutkan sebelumnya. Namun, di Forsaken Heaven Region, kekuatannya saat ini telah mencapai puncak dari apa yang bisa dicapai seseorang di daerah ini. Karena itu, bala bantuan lainnya tidak berguna. Namun, jika melemah, maka efek penguat bisa diterapkan. Saat ini, King Sui juga terpana. Divine Battle Puppet telah melampaui dirinya dengan banyak sekarang. Jika mereka tidak berada di Forsaken Heaven Region, dengan bantuannya, itu bisa mencapai kekuatan 20 triliun kekuatan Dao. Betapa mengerikannya ini. The Divine Stone. King Sui menatap mata yang lain dan kemudian ke bagian lain dari Divine Battle Puppet. Dia tidak tahu apa lagi yang diperlukan untuk sepenuhnya memperbaiki boneka pertempuran ilahi. Pada saat itu, seberapa mengerikan jadinya. Hanya butuh sedikit kesadaran King Sui untuk mengendalikan wayang pertempuran ilahi. Itu seperti tangan King Sui, menjadi bagian dari dirinya dan dengan demikian dia tidak akan terganggu untuk mengendalikannya. Saat ini, kekuatan King Sui cukup bagus. Oleh karena itu, ia berdebat dengan boneka pertempuran ilahi di alam Valet Jade Immortal. Perdebatan ini mengejutkan King Sui. Mengesampingkan seberapa kuatnya boneka pertempuran ilahi itu, ia juga tidak takut racun, memiliki tubuh yang sekuat berlian, dan memiliki kekuatan kekerasan yang tak ada habisnya. Itu seperti kecoa yang abadi. Robot pertempuran, ini adalah orientasi yang diberikan King Sui kepada Divine Battle Puppet. Saat itu muncul, itu bisa menghapus seluruh Forsaken Heaven City. Ketika King Sui keluar keesokan harinya, wanita tua itu sudah bangun untuk mendirikan kiosnya. Namun, bocah laki-laki itu berdiri di luar pintu King Sui. Ketika dia melihat King Sui, dia berkata dengan hormat, "Tuan." King Sui tersenyum dan menepuk kepalanya. Bocah ini berusia sekitar 8 atau 9 tahun. Setelah mandi dan berganti pakaian baru, ia dianggap anak yang cukup tampan dengan sepasang mata yang tampak cerdas. "Ayo, kita akan pergi dan berlatih seni tinju." King Sui memimpin jalan dan menuju ke halaman yang luas. 2404, Subscribe Penatua. Dalam sekejap mata, sudah 3 hari sejak King Sui tiba di Forsaken Heaven City. Dia berencana untuk tinggal di sini sementara dan telah bertanya secara luas tentang situasi di Forsaken Heaven City. Forsaken Heaven City berbeda dari tempat lain karena mereka bisa bertemu orang-orang yang datang dari 3 wilayah atas. Di tempat lain, bahkan dalam keberadaan seperti kota Zongyuan, tidak akan ada individu atau pengaruh dari 3 wilayah atas. Paling tidak, tampaknya tidak ada. Baik istana ilahi dan gerbang iblis hadir di kota surga Forsaken, dan mereka sangat kuat di antara pengaruh teratas di sini.
Sepotong berita mengejutkan lainnya yang diperoleh King Sui adalah kemungkinan besar Tante Lingyan ada di sana. Itu karena cabang-cabang iblis gerbang telah digabungkan baru-baru ini. Untuk dapat menggabungkan organisasi seperti gerbang iblis di tempat Forsaken Heaven City, King Sui pada dasarnya yakin bahwa Tante Lingyan telah datang. King Sui ingin segera mencari Tante Lingyan. Dia memiliki kepercayaan diri dalam mengalahkan siapapun di kota surga Forsaken. Tentu saja, dia tidak berencana untuk membunuh Tante Lingyan. Wanita itu menjadi sangat jauh dan King Sui tidak yakin apakah dia bisa membantunya mengingat ingatannya. Dia sangat dingin sekarang, tetapi dia sangat baik di masa lalu. Hanya saja dia bukan lagi orang yang dulu. Sifat iblis di tubuhnya telah menyebabkan dia mengalami perubahan. The Demon Saint Blood sangat mendominasi dan King Sui tidak yakin bagaimana dia bisa meniadakannya. King Sui mengeluarkan buah Heart Machete. Mereka adalah dua buah merah terang yang berkilau dan lembut. King Sui telah menyimpannya selama ini. Dia telah mendapatkan buah-buahan ini di masa lalu dan dia merasa bahwa dia tidak akan pernah menggunakannya di masa hidup ini. Itu karena dia tidak ingin menggunakan buah Heart Machete untuk mendapatkan cinta seorang wanita. Dia memandangi buah-buah yang patah hati. Dia tidak tahu apakah dia akan menggunakannya. The Heart Machete Fruits tidak akan memengaruhi apapun tentang orang itu, tetapi hanya membuat kedua orang yang menggunakan buah-buah itu jatuh cinta satu sama lain. King Sui ingin menggunakan buah Heart Machete untuk membantunya mendapatkan kembali ingatannya. Jika itu tidak bisa dilakukan, maka buah Heart Machete mungkin menyebabkan kerusakan hebat. Itu karena kedua belah pihak akan saling jatuh cinta. Itu akan menjadi cinta yang irasional. Jika itu terjadi, dua kemungkinan situasi bisa terjadi. Yang pertama adalah bahwa Tante Lingyan akan meninggalkan gerbang iblis untuk King Sui. Kemungkinan lain adalah King Sui akan membuang segalanya untuk Tante Lingyan, dan bahkan bergabung dengan gerbang iblis. King Sui menyimpan buah Heart Machete. Dia tidak tahu apakah mereka akan begitu mendominasi. Jika dia punya pilihan, dia tidak ingin menggunakannya. Dia hanya akan mencobanya jika tidak ada cara lain. Dia merasa peluang untuk mengembalikan ingatan Tante Lingyan sangat tinggi. 2 hari kemudian, Nuolan menemukan King Sui. Saudari Nuolan, duduklah. Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan? King Sui meminta Nuolan untuk duduk. Segala sesuatunya sudah jelas. Dia sekarang adalah pemimpin sekte gerbang iblis. Terlebih lagi, istana ilahi di sini tidak dapat melawan mereka. Mereka bertarung sekali, setengah bulan yang lalu dan Lord Palace of Divine Palace terluka, kata Nuolan. King Sui mengerutkan kening dan berkata setelah beberapa saat, aku mengerti. Setelah makan siang, King Sui pergi sendiri dan menuju ke utara. Mereka masih sangat jauh dari istana ilahi. Lagi pula, kota surga yang hengkang sangat besar dan masing-masing pengaruh besar memiliki domain mereka sendiri. Tidak lama kemudian, King Sui melihat istana ilahi. Istana ilahi dibangun di Sky Mountain setempat. Ada Sky Mountain di Forsaken Heaven City dan itu adalah pegunungan terbesar di sana, berkelok-kelok seperti naga besar. Istana ilahi bukan satu-satunya yang dibangun di Sky Mountain. Semua pengaruh besar pada dasarnya didasarkan di sana, hanya di bagian gunung yang berbeda. Gunung langit dianggap sebagai mata air spiritual. Sebuah sekte dapat dibangun di mana spiritual spring dapat ditemukan. Gunung itu sangat besar dan puncaknya sangat luas, seperti dataran tinggi. Ini menunjukkan betapa luasnya gunung langit. Bangunan istana ilahi juga sangat tinggi. Mereka tidak banyak bangunan pavilion dan lebih seperti istana. Warnanya pedesaan dan mengesankan. Saat ini, istana ilahi dipenuhi dengan perasaan tertekan. Bahkan King Sui bisa merasakannya sambil berdiri jauh. Ada 4 pria yang berjaga-jaga, 2 pria parubaya dan 2 pria muda. Ketika mereka melihat penampilan tiba-tiba King Sui, mereka segera menghentikannya dan bertanya, siapa kamu? Apa yang membawamu ke sini? Orang yang melangkah maju adalah pria parubaya. Dia sangat kuat, dengan janggut dan tampak sangat gagah. Dia memiliki sepasang mata besar seperti sapi. Aku di sini untuk bertemu tuan istana kamu. Aku seorang dokter, kata King Sui. Tuan istana kami tidak akan bertemu siapapun. Silakan kembali, kata pria itu langsung. Aku seorang dewa pertempuran. Aku bisa menyembuhkannya. Aku juga akan membantu istana ilahi kamu untuk menangkis gerbang iblis. Katakan ini pada tuan istana kamu, kata King Sui secara langsung. Lelaki itu ingin mengatakan sesuatu tetapi lelaki lain yang tampak lebih cendekia tersenyum dan berkata, kalau begitu tunggu sebentar. Aku akan masuk dan memberi tahu dia. King Sui tidak menunggu lama sebelum pria itu kembali. Tidak hanya dia kembali, tetapi ada juga 3 pria di belakangnya. Salah satunya adalah seorang tua dengan cambang putih dan mata cerah seperti bintang. Dia memiliki kecenderungan misterius yang membuatnya mudah bagi seseorang untuk memiliki kesan yang baik tentang dirinya. 2 yang tersisa adalah pria parubaya dengan penampilan biasa-biasa saja. Namun, keduanya tampil dewasa dan dapat diandalkan, tampaknya dengan keterampilan yang baik. Salah satu dari mereka mengenakan baju perang sementara yang lain mengenakan jubah perak. Mereka bertiga adalah dewa pertempuran. Ketika orang tua itu melihat King Sui, dia sedikit mengernyit, berpikir bahwa King Sui terlalu muda. Bagaimana mungkin aku memanggilmu? Pria itu tersenyum dan bertanya. Dia bisa merasakan aura pertempuran King Sui dan selama orang itu adalah dewa pertempuran, pada dasarnya tidak ada masalah dengan kesetiaan. Ini adalah bagaimana hal-hal seperti antara istana ilahi dan gerbang setan. Sulit baginya untuk menjadi pengkhianat, seperti seseorang dari istana ilahi untuk menjadi mata-mata di gerbang iblis.
Mereka tidak akan bisa menyembunyikan aura mereka dan ada juga tanda-tanda dari warisan yang mereka warisi. Harga yang harus dibayar untuk pengkhianatan sangat besar dan seseorang akan menerima serangan balasan dari warisan dan bahkan mungkin akan lumpuh. Aku King Sui. Aku sudah tiba di Forsaken Heaven City 5 hari yang lalu. Aku tahu keterampilan medis dan sadar ada seseorang di sini yang terluka. Karena itu, aku datang untuk memeriksanya. King Sui berkata dengan serius. Luka tuan tua sedikit serius. Apakah kamu tahu mengapa gerbang iblis tidak terus mengejar? Itu karena dia tidak bisa diselamatkan. Orang tua itu tidak merasa gelisah setelah mendengar kata-kata King Sui. Selama dia masih hidup, aku bisa membantunya pulih, kata King Sui percaya diri. Aku tahu kalian tidak benar-benar percaya padaku, tapi tidak apa-apa. Kamu harus mencari cukup banyak dokter juga. Aku juga dewa pertempuran, jadi seharusnya tidak ada masalah dengan identitas aku, kan? King Sui mengatakan ini dengan santai. Aku Zhuang Zuyan. Adapun mereka berdua, orang ini yang selalu suka terlihat keren dan mengenakan perak adalah Chen Feng. Orang ini yang selalu mengenakan baju perang adalah Zhang Dali. Orang tua itu memberi pengantar kepada King Sui. King Sui berjabatan tangan dengan mereka berdua, berkata, halo. Dia juga berjabat tangan dengan pria tua itu dan mereka berempat berjalan menuju gedung istana. Mereka melewati beberapa dewa pertempuran di jalan dan mereka semua pada umumnya lebih kuat daripada yang ditemui King Sui di masa lalu. Namun, dewa pertempuran di sekitar King Sui juga secara bertahap menjadi lebih kuat dan sekarang jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang di sini. Mereka baru saja tiba di pintu ketika mereka mengatakan seorang lelaki tua pergi dengan peralatan medisnya, mendesah. Orang yang mengirimnya keluar adalah pria yang mengerutkan kening dan mengenakan jubah kuning. Dia memancarkan aura yang tajam dan mengesankan. Tai Lei, suruh tabib Bai, pria itu memandang seorang pria muda dan berkata. Tidak perlu, aku sendiri baik-baik saja. Lelaki tua itu melambaikan tangannya dan pergi sambil membawa peralatan medisnya. Pada saat itu, pria itu melihat Zhuang Zuyan dan berkata, Paman Yan, dokter-dokter ini tidak dapat melakukan apa-apa. Situasi istana raja tidak baik. Tuan King bilang dia bisa memperlakukannya. Biarkan dia mencobanya. Zhuang Zuyan berkata kepada pria itu. Pria itu memandang King Sui dan berkata, Tuan King, tolong ikuti aku. 2405, Subscribe Penatua. King Sui mengikuti pria itu ke aula yang sangat luas dengan dekorasi sederhana. Ada bau samar obat di aula dan ada aula yang lebih kecil di dalamnya. Bau obat berasal dari aula bagian dalam. Kita harus merepotkan Tuan King, kata pria itu dengan sopan ketika mereka masuk. Tidak apa-apa, biarkan aku melihat kondisi istana raja dulu, jawab King Sui, tetapi terus berpikir bahwa tuan istana pasti terluka oleh Tante Lingyan. Mereka memasuki aula yang lebih kecil, yang tidak terlalu kecil, hanya jauh lebih kecil dari aula luar. Ada beberapa puluh orang di sini yang berasal dari istana ilahi. Kehidupan istana dewa sudah berakhir dan semua orang sangat sedih. Mereka melihat pria itu berjalan bersama dengan King Sui. Istana Tuan Xiao, orang ini. Seorang wanita berjalan dan bertanya. Kakak ipar, ini Tuan King. Dia adalah dokter dan juga dewa pertempuran seperti kita. Dia mungkin bisa menyelamatkan tuan istana. Pria itu memperkenalkan King Sui kepada wanita yang sudah menikah. Halo, kami harus merepotkanmu, kata wanita yang sudah menikah itu dengan hormat. Nyonya, tidak perlu berdiri pada upacara. Biarkan aku melihat kondisi istana raja terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, King Sui berjalan ke tempat tidur dan melihat pria di tempat tidur. Dia tampak agak tua, sekitar usia 50-an. Saat ini, dia sangat pucat dan tanda vitalnya sangat lemah. King Sui mengambil denyut nadinya dan kemudian menggunakan meridian mengetuk jiwa menarik. Jika tidak ada perawatan yang diberikan, orang ini tidak akan hidup melewati 2 hari ke depan. Dia bahkan bisa mati kapan saja. Luka-lukanya sangat serius dan semuanya terinfeksi. Bagian dalam tubuhnya rusak parah dari serangan yang kuat dan dokter biasa tidak dapat mengatasinya, bahkan jika mereka memiliki pil obat yang kuat. Itu karena kapal untuk menyerap efek obat sangat rusak. Tidak peduli betapa menakjubkan pil obat, bahkan jika mereka dapat menumbuhkan daging dan tulang seseorang atau menghidupkannya kembali, mereka semua memiliki satu syarat. Kepala seseorang tidak boleh dipisahkan dari tubuh, hati harus tetap utuh, dan waktu kematian tidak boleh lebih dari 2 jam. Semua ini berarti bahwa masih ada kondisi tertentu ketika menyerap obat ajaib. Kalau tidak, mengapa beberapa orang akan mengatakan bahwa bahkan keabadian emas abadi, satu tidak bisa menyelamatkan mereka di ambang kematian mereka? Itu adalah situasi seperti ini. Kondisi Lord Palace ini adalah bahwa bagian dalam tubuhnya rusak parah, sampai-sampai tidak mampu menyerap efek obat apapun. Karena itu, para alkemis dan dokter tidak dapat melakukan apapun. Itu sangat sunyi di aula, begitu sunyi sehingga orang bahkan bisa mendengar suara jarum. Kehidupan atau kematian dewa istana sangat penting bagi istana ilahi. Jika Lord Palace tidak ada, semuanya akan berakhir untuk Divine Palace. Mereka tidak akan mampu bertahan di Forsaken Heaven City. Setelah beberapa saat, King Sui menarik kembali tangannya. Pria di tempat tidur itu bangun dan ketika dia melihat orang-orang di ruangan itu, dia tersenyum. Dia sangat lemah, tetapi meridian jiwa mengetuk King Sui dapat memastikan bahwa hidupnya tidak berisiko selama 3 hari ke depan. Tuan Istana, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Istana Tuan Xiao segera berkata. Orang-orang di sekitar juga bertanya tentang kondisinya dengan gelisah.
Aku baik-baik saja. Aku merasa sangat baik. Batuk-batuk, Tuan Istana masih tersenyum, tetapi ia mengeluarkan beberapa tetes darah. Ini membuat yang lain panik sekali lagi. Wanita yang sudah menikah memandang King Sui, tabib ajaib, cepat, lihatlah Tang Tua. Apakah dia baik-baik saja? King Sui tersenyum dan berkata, aku bisa menyembuhkannya, tapi aku butuh waktu. Aku juga butuh ramuan obat tambahan. Benarkah? Ayo, apa yang kamu butuhkan? Aku akan segera mencarinya, Palace Lord Xiao berkata dengan cepat. Rumput abadi biru suci. King Sui berkata. Apa itu? Di mana itu dapat ditemukan? Apa yang harus aku lakukan untuk menemukannya? Palace Lord Xiao segera mengangkat semua pertanyaan yang dimiliki semua orang. Meskipun benda ini sangat berharga, itu tidak jarang. Ruang lelang Forsaken Heaven City atau ruang obat yang lebih besar harus memilikinya. Namun, sulit untuk mengatakan apakah kamu akan dapat membelinya. Ini sangat berharga dan tidak banyak orang tahu bagaimana menggunakannya. Namun, semua orang tahu itu sesuatu yang berharga. Jika kamu dapat menawarkan kondisi yang baik, itu tidak akan sulit didapat. King Sui berkata setelah memikirkannya. Setelah mendengar King Sui mengatakan itu, semua orang merasa lebih yakin. Mereka segera mengirim orang keluar untuk mencari rumput abadi biru suci. Alasan King Sui menginginkan rumput abadi biru suci bukan karena merawat luka-luka istana raja. Dengan keterampilan medisnya dan alam bunga kehidupan abadi Valet Jade dan musim semi kehidupan, ia akan dapat memperlakukannya dengan relatif mudah. Namun, dia masih harus bertindak seolah sedang melakukan sesuatu. Selain itu, ia kebetulan membutuhkan rumput abadi biru suci. Itu tidak banyak untuk meminta kompensasi. King Sui kemudian mulai memperlakukan Dewa Istana, menerapkan akupuntur jarum emas. Dia pertama-tama merawat salah satu organ internal utama Lord Palace. Setelah melakukannya, dia akan dapat menggunakan teori penguatan timbal balik untuk melanjutkan perawatan menggunakan Five Elements Divine Needle. Setelah mengeluarkan setetes musim semi kehidupan dan melarutkan bunga kehidupan ke dalamnya, ia membiarkan Istana Raja mengkonsumsinya. Dia kemudian menggunakan vitalitasnya yang kuat dan kekuatan kelahiran kembali untuk menyembuhkan tubuh Istana Raja. Bahkan King Sui tidak dapat menyembuhkan kondisi ini secara instan. Dia masih perlu waktu untuk melakukannya. Bukannya dia tidak berusaha sebaik-baiknya. Meskipun keterampilan medisnya luar biasa, dia bukan dewa. Terlebih lagi, tidak ada dewa di dunia ini. Setelah serangkaian perawatan, kondisi dan kondisi mental Lord Palace jauh lebih baik. Yang paling penting, dia tidak terlalu sakit. Istana, Tuan Tang. Saudaraku, aku dipanggil Tang Yude. Kamu bisa memanggilku Old Tang. Pria itu sangat berterus terang dan berkata kepada King Sui, yang sedang menyiapkan resep untuknya. Kalau begitu aku akan memanggilmu Brother Tang. Baiklah, saudaraku, keterampilan medismu benar-benar luar biasa. Ada seorang dokter tua yang mengatakan bahwa bahkan orang abadi tidak akan bisa menyembuhkanku, seru Tang Yude. Kau menyanjungku. Benar, saudaraku, aku ingin mencari tahu tentang situasi yang kau temui saat itu, kata King Sui santai. Istana ilahi dan gerbang iblis telah dicocokkan secara merata selama ini. Meskipun kita selalu memiliki banyak bentrokan kecil, pada dasarnya kita tidak pernah memiliki pertempuran habis-habisan. Kedua belah pihak sadar bahwa kita tidak dapat saling menghancurkan. Namun, sejumlah Raja Iblis muncul suatu hari dan mereka sangat kuat. Mereka mengendalikan gerbang iblis saat ini dan bahkan sekte pemimpin sebelumnya bersedia menjadi bawahan mereka. Mereka kemudian membawa orang ke Istana Ilahi. Khususnya, dia sangat kuat dan kedudukan tertinggi di Forsaken Heaven Region. Aku juga berada pada level maksimal, tapi aku masih jauh darinya. Kekuatan penghancurnya sangat mengerikan. Lalu mengapa dia berhenti? Setelah mendengar kata-kata Tang Yude, King Sui tahu bahwa tidak mungkin bagi Tante Lingyan untuk memusnahkan Istana Ilahi. Namun, setelah Tang Yude terluka parah, dia tiba-tiba pergi bersama orang-orangnya. King Sui sangat ingin tahu mengapa dia melakukan itu. Aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu itu waktu itu, dia jatuh terlindung singkat ketika dia melihat pedang di tangannya. Tang Yude mencoba mengingat apa yang terjadi. King Sui tahu bahwa pedang itu adalah sesuatu yang dia berikan padanya. King Sui meninggalkan Istana Ilahi. Dia tidak perlu melihat Tang Yude setiap hari, tetapi masih perlu baginya untuk melihatnya sekali setiap beberapa hari. Setelah meninggalkan Istana Ilahi, King Sui langsung menuju ke gerbang iblis. Dengan kemampuannya saat ini, dia tidak takut pada siapapun di Forsaken Heaven City. Dia ingin melihat Tante Lingyan. Dia harus melihatnya. Istana Ilahi tidak begitu dekat dengan gerbang iblis. Namun, itu tidak jauh dari standar King Sui. Karena itu, tidak butuh waktu lama baginya sebelum dia tiba di gerbang iblis. Gerbang setan juga terletak di Sky Mountain. Bangunan gerbang setan berbeda dari Istana Ilahi. Ini adalah rumah bangsawan dengan bangunan-bangunan mewah. Ada bangunan pavilion, semua jenis tanaman termasuk bunga dan pohon, serta kolam dan gunung palsu. Dari jauh, itu tampak seperti istana kerajaan besar. Semakin dekat King Sui sampai ke gerbang iblis, semakin dia merasa gelisah. Namun, saat memikirkan Tante Lingyan tidak mengenalinya, dia merasa sedikit kesal. Di masa lalu, dia mengejarnya selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Sebelum akhirnya berhasil. Meskipun dia belum menikah dengannya, hubungan mereka dikonfirmasi dan mereka hanya kurang menyelesaikan pernikahan dan berhubungan S3 kilodetik. Namun, dia tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini.
Sudah lama sejak mereka berpisah, 2 atau 3 tahun yang lalu. King Sui tidak tahu apakah dia masih terlihat sama seperti ketika mereka terakhir bertemu. 2406, Subscribe Penatua. King Sui berdiri di udara dan menatap gerbang setan. Dia telah berdiri di sana untuk waktu yang lama tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Karena itu, dia angkat bicara. Tidak perlu baginya untuk berteriak agar orang-orang di bawah mendengarnya. Pemimpin Sekte Setan Gate, keluar di sini. Ayo keluar. Suara King Sui menggema di setiap sudut gerbang setan. Menanggapi teriakannya, orang-orang di bawah ini turun ke keadaan kacau. Musuh telah muncul. Banyak dari mereka melihat King Sui berdiri di langit. Plat, kamu mencari mati dengan berteriak sembarangan di sini. Salah satu dari mereka menyerbu ke arah King Sui. Pak. King Sui menendangnya dan berteriak, "Enyahlah. Siapa kamu? Mengapa kamu menendang keributan di sini? Pemimpin sekte kita bukanlah seseorang yang bisa kamu temui hanya karena kamu ingin." Orang lain hanya berteriak, tidak naik setelah melihat bahwa orang yang ditendang telah menderita luka parah. Keluar, keluar. Jika tidak, aku akan menghancurkan gerbang iblismu, King Sui terus berkata. Plat, kamu mencari mati. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Seorang pria tua yang tampak ganas terbang dari jauh dan berlari keluar menuju King Sui. Itu Penatua Hong. Orang ini dalam masalah hari ini. Dia tidak tahu batasnya. Ketika seorang pemuda melihat Penatua Hong menantang King Sui, dia berteriak dengan gembira. Ledakan. Dalam sekejap, King Sui telah menendang Penatua Hong. Sebelumnya, tidak mengejutkan bahwa King Sui telah berhasil menendang seseorang. Lagi pula, kemampuan orang itu benar-benar tidak sesuai standar. Namun, penantang baru ini adalah Penatua Hong, Penatua Gerbang Iblis, seorang Raja Iblis. Untuk Raja Iblis ditendang oleh seseorang dengan satu gerakan. Seberapa kuat orang ini? Tendangan ini menyebabkan banyak orang tertegun dan cukup banyak Raja Iblis yang datang bergegas berhenti di jalur mereka. Itu karena mereka tidak jauh lebih kuat dari Penatua Hong, dan ada beberapa yang jauh lebih lemah dibandingkan. Mereka akan mencari mati dengan melangkah maju. Siapa kamu? Mengapa kamu mengganggu pemimpin sekte kita? Seorang pria tua mengenakan pakaian hitam berjalan keluar dan bertanya. Orang tua ini adalah penguasa istana sebelumnya, Raja Iblis Bayangan Hitam. Dia mengenakan pakaian hitam dan mampu menyembunyikan seluruh kehadirannya bahkan di siang hari. Dia sangat cepat dan keterampilan pembunuhannya luar biasa. Saat ini, dia berjalan perlahan menuju King Sui. Orang tua, kamu bukan lawan mainku. Meskipun kamu bukan orang jahat, aku benar-benar tidak ingin terlalu jahat kepadamu sekarang. King Sui memandang orang tua itu dan berkata. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencoba? Setelah mengatakan ini, pria tua itu menghilang. Mata King Sui berkilau dan dia menatap ke suatu arah. Rambut lelaki tua itu berdiri setelah ditatap oleh King Sui. Orangnya menjadi tidak stabil dan sosoknya terungkap. Dia kemudian menghilang lagi. Namun, King Sui masih dapat dengan mudah menemukan di mana dia berada. Orang tua itu tahu bahwa King Sui memiliki beberapa kemampuan unik dan memutuskan untuk tidak menghilang lagi. Dia menyerbu langsung ke arah King Sui dengan kecepatan secepat kilat, tiba dalam sekejap. Namun, di bawah pengaruh teknik visi surgawi King Sui, kecepatan orang tua itu menjadi jauh lebih lambat. Dia kemudian menggunakan tinju naga berserk bersama dengan Windwise Willow untuk bertarung melawan orang tua itu. Ledakan. Suara bentrok padat dikemas terdengar di langit. Kecepatan mereka seimbang dan kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran kecepatan. Kekuatan mereka juga seimbang. Di Forsaken Heaven City, masih ada orang yang telah mencapai kekuatan 10 triliun kekuatan Dao. Orang-orang terkuat di antara pengaruh utama semuanya ada di level ini. Meskipun kekuatan King Sui hanya pada 9 triliun kekuatan Dao, dia masih bisa menangkis serangan dengan mudah. Kekuatannya sangat terampil dan memasukkan petunjuk Tai Chi, Back Connecting Fist, dan Yu Emperor Fist. Sejenak, lelaki tua itu terus didorong mundur oleh King Sui dan hanya bisa membela diri. Serangan King Sui seperti badai petir dan lelaki tua itu hanya bisa mencoba bertahan. Dia terus mundur dan King Sui terus menyerang. Banyak orang di tanah tidak bisa melihat pertempuran dengan jelas, tetapi semua orang tahu bahwa lelaki tua itu terus mundur. Meskipun lelaki tua itu bukan lagi pemimpin sekte, mereka masih merasa sulit dipercaya bahwa dia bukan pasangan yang cocok untuk pemuda itu. Orang seperti apa mantan pemimpin sekte itu? Dia adalah eksistensi peringkat teratas di Forsaken Heaven City dan hanya ada beberapa yang bisa mengalahkannya. Selain itu, mereka yang mampu mengalahkannya tidak akan berhasil tanpa membayar harga. Namun, mereka merasa situasi saat ini sulit diterima. Pemimpin sekte saat ini adalah Bawa Demon Lord Goddess dan dia bisa mengalahkan mantan pemimpin sekte dengan mudah. Pria muda ini menghajar mantan pemimpin sekte ke titik di mana dia berusaha keras untuk menangkal serangan dan pemuda itu tampaknya masih sangat nyaman. Ledakan. King Sui memukul telapak tangan ke dada pria tua itu dan mengirimnya terbang. Kamu bukan pertandinganku. Suruh pemimpin sektermu keluar. Orang tua itu tahu bahwa King Sui telah melakukannya dengan mudah. Kalau tidak, dia tidak akan bisa pergi hanya dengan cedera ringan. Setidaknya dia akan menderita kerusakan serius. Jika dia dipukul kepalanya, dia pasti akan mati. Saat itu, suara dingin tapi anggun terdengar. Sejak kapan istana ilahi memiliki seseorang seperti kamu? Suara ini akrab bagi King Sui, sangat akrab. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat wanita yang berjalan dari jauh, melangkah di udara. Penampilannya telah berubah.
Rambutnya yang seperti api sebelumnya sekali lagi menjadi gelap, hitam, dan indah. Dia mengenakan gaun pertempuran seputih salju dan seperti peri yang berjalan di langit. Siapa yang mengira bahwa dia adalah Raja Iblis yang memiliki darah Iblis Sein. Rambutnya yang indah terurai ke bawah dan dia terlihat lebih keren dan lebih cantik dari sebelumnya. Alisnya yang indah tampak lembut dan meskipun dia tidak memiliki riasan di wajahnya, wajahnya tampak seperti cahaya pagi yang terpantul di salju. Dia sangat cantik. Dia memiliki sosok yang cantik dan pakaian putih salju tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya. Bahunya tajam seperti pedang, dan lengkungan di depan dadanya menakjubkan. Pinggangnya tampak halus seperti sutra, dan sosok langsingnya cantik seperti mahakarya ukiran batu giok. Dia mengeluarkan disposisi seolah-olah dia adalah eksistensi yang tidak boleh dinodai. Ini adalah wanita yang paling tidak bisa didekati King Sui dalam hidupnya. Bukan karena dia kedinginan, tapi jiwanya memancarkan rasa bangga dan kesombongan. Sudah sangat lama sejak King Sui merasa seperti ini. Dia menyadari bahwa perasaan ini sekali lagi muncul dalam dirinya. Kultivasinya menjadi lebih dalam dan lebih tak terduga. King Sui menyadari bahwa meskipun budidayanya melonjak dengan cepat, ia tampaknya tidak memiliki keuntungan di hadapan wanita ini. Ling Yan, kamu baik-baik saja sekarang. Mungkinkah kamu masih belum ingat siapa aku? Aura King Sui tampaknya sedikit tidak stabil. Tante Ling Yan memandang King Sui dengan tenang dan berkata, kamu King Sui. Aku sudah menusukmu dengan pedang sebelumnya. Aku tidak mengenalmu. Mengapa kamu datang untuk mencariku lagi? Rasa lemah tumbuh di hati King Sui. Dia akan mengatakan sesuatu ketika Tante Ling Yan berbicara lagi. Jangan katakan hal-hal yang kamu katakan sebelumnya lagi. Aku tidak tahu kamu sekarang. Tidak apa-apa untuk mengambilnya karena aku kehilangan ingatanku. Tanpa mendapatkan kembali ingatan aku tidak akan bisa mengingat cerita dari saat itu. King Sui tersenyum, kalau begitu, bisakah kita pergi dulu ke sini? Ada yang ingin kukatakan padamu. Tante Ling Yan memandang King Sui dan butuh beberapa saat sebelum dia mengangguk. Saat ini, dia tampil jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saat itu, dia tampaknya sangat berdarah dingin tetapi dia tampaknya telah mendapatkan sesuatu sejak saat itu. Bisa jadi dengan berjalannya waktu, dia mungkin bisa perlahan menemukan kembali dirinya sendiri. Masalah apa yang ingin kamu diskusikan? Keduanya tiba di tempat yang luas. Mereka masih di Sky Mountain. Hanya ada penutup tanaman yang samar di sana dan angin di puncak gunung tidak terlalu kuat, tetapi juga tidak lemah. Rambut Tante Ling Yan terbawa angin dan pakaiannya berkibar. Dia berdiri di sana tampak seperti peri yang turun ke dunia fana. King Sui tidak bisa membantu tetapi tertegun. Ketika Tante Ling Yan melihat tatapan rumit di mata King Sui, dia tahu bahwa apa yang dikatakan King Sui sebelumnya mungkin nyata bahwa dia adalah istrinya. Namun, dia tidak bisa mengingat hal-hal itu, rasanya seolah-olah seseorang yang tidak kamu kenal tiba-tiba muncul di hadapan kamu dan memberitahu kamu bahwa dia adalah suami atau istri kamu. 2407, Subscribe Penatua. King Sui menatap Tante Ling Yan. Dia benar-benar ingin bertanya apakah yang dia lakukan sekarang ada hubungannya dengan hal-hal yang ingin dia lakukan sendiri. Namun, memikirkan bagaimana dia tidak mengenalinya, siapa yang harus dia tanyakan tentang dia seperti itu. Selain itu, mereka berdua berada di sisi yang berbeda saat ini dan semua yang dia lakukan sangat normal. Kamu pemimpin sekte gerbang iblis di sini, kan? King Sui membiarkan dirinya tenang. Apakah ada yang salah? Tanya Tante Ling Yan. King Sui memikirkannya sebelum dia memandangnya. Dia bingung. Berapa banyak masa lalu yang kamu ingat? Tante Ling Yan tidak menjawab King Sui. Dia mengerutkan kening, apa yang membuatmu mencari aku? Aku bertanya padamu. Berapa banyak dari masa lalu yang kamu ingat? King Sui mengerutkan kening. Suara King Sui dalam dan sedikit dingin, menyebabkan Tante Ling Yan tertegun sejenak. Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini, dia tidak terbiasa dengan itu. Mengenakan kerutan di dahinya yang indah, dia berkata, jika tidak ada yang penting, maka aku akan pergi. Satu hal lagi, jangan mencari aku di masa depan. Aku akan bergerak melawanmu di lain waktu. Ekspresi Tante Ling Yan sangat dingin seperti patung es beku. King Sui tersenyum dan menatapnya. Aku laki-lakimu. Apakah kamu lupa bahkan ini? Bergerak melawanku. Apakah kamu lupa bahwa kamu menusuk pedang melalui aku terakhir kali? Lihat bagaimana kamu menjadi sekarang. Di masa lalu, kamu sangat baik. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Tante Ling Yan muncul menyendiri saat melihat King Sui. Seolah-olah dia sedang melihat seseorang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. King Sui merasa sangat tidak senang dan kesal saat ini. Itu seperti apa yang mereka katakan. Jarak terjauh adalah ketika seorang wanita berdiri di depan kamu tetapi tidak tahu bahwa kamu mencintainya. Kamu telah mengalami cedera serius pada Lord Palace Ilahi Istana. Jika bukan karena aku telah merawatnya, dia pasti sudah mati. Ayo, katakan padaku, untuk apa kamu melakukan ini? Aku dapat membantu kamu mencapai apa yang kamu inginkan. Suara King Sui terdengar agak serak. Tidak ada yang aneh untuk ada luka dalam perkelahian antara gerbang iblis dan Istana Ilahi. Apakah ini benar-benar sesuatu yang aneh? Untuk apa aku melakukan ini? Bagaimana mungkin ada begitu banyak kenapa? Tante Ling Yan tampak agak bingung ketika ditanya alasannya. Ayo lakukan ini, kita akan bertarung. Jika kamu kalah, maka kembalilah ke sisiku dan dengarkan aku sampai kamu memulihkan ingatanmu. Bagaimana menurutmu? King Sui memikirkannya sebelum mengatakan. Kamu tidak akan bisa menang melawan aku.
Tante Lingyan menggelengkan kepalanya, memancarkan kepercayaan diri yang kuat. King Sui terasa sangat suram. Wanita ini telah kehilangan semua ingatannya tentang mereka berdua. Bukan saja dia tidak mengingatnya, tetapi dia juga tidak lagi ingat orang-orang yang berhubungan dengannya. Bagaimana kita tahu tanpa berusaha? King Sui menatapnya, mencoba mendorongnya agar menerima permintaannya. Jika kamu bisa menang melawan aku, secara alami kamu akan bisa membunuhku. Apakah kamu masih harus melalui banyak masalah seperti ini? Tante Lingyan memandang King Sui dan berkata, itu benar, aku bisa melakukan itu. Tapi kau adalah wanitaku. Tidak peduli seburuk apa kau, aku tidak ingin melukaimu. Aku punya 2 buah heart mechet di sini. Faktanya, semuanya akan baik-baik saja selama saat aku membiarkanmu memakan ini, tapi aku merasa itu tidak adil untukmu. Namun, kamu telah kehilangan semua ingatan tentang aku dan ini juga nampaknya tidak adil untukku. King Sui mengatakan ini saat dia mengeluarkan 2 buah heart mechet. Buah heart mechet adalah buah surgawi yang tidak memberi seseorang kemampuan tambahan. Setiap kali, pohon itu akan menghasilkan 2 buah. Selama pasangan makan 2 buah bersama, mereka akan jatuh cinta dan cinta mereka satu sama lain tidak akan pernah berubah. Inilah mengapa buah ini sangat berharga. Tante Lingyan memandangi buah-buah di tangan King Sui dan menatapnya. Aku tidak tahu apakah apa yang kamu katakan itu nyata, aku tidak merasa kehilangan ingatanku, aku juga tidak ingin tahu apakah yang kamu katakan itu benar atau tidak. Lagi pula, aku ingin bertarung atau bertarung melawanmu. Aku juga tidak tertarik dengan kondisi yang kamu angkat. King Sui memandang Tante Lingyan yang tampaknya tidak bisa menerima apapun yang dikatakannya. Dia menggosok kepalanya dan berkata, paling-paling, kita akan mulai dari awal lagi. Sekarang, aku akan memulai dari awal. Aku pasti akan membuatmu jatuh cinta padaku. Tante Lingyan tertegun dan dia melihat King Sui dengan ekspresi aneh. Seolah-olah dia tiba-tiba ingat bahwa dia adalah seorang wanita dan bahwa pria ini berusaha mengejar dia. Dia adalah Raja Iblis, pemimpin Raja Iblis. Tidak ada orang yang mencoba mengejar dia, juga dia tidak pernah berpikir tentang memiliki hubungan. Dia sudah seperti ini di masa lalu, tetapi King Sui adalah pengecualian dalam hidupnya. Di masa lalu, dia hampir menjadi tidak berbeda dari wanita biasa. Namun, sekarang dia telah kehilangan semua ingatannya tentang King Sui, semuanya kembali ke keadaan semula. Maka kamu bisa terus menunggu. Setelah mengatakan itu, Tante Lingyan berbalik untuk pergi. Lingyan, pemandangan di sini tidak buruk dan tidak ada orang luar di sini. Sudah lama sejak kita intim. Mengapa kita tidak? King Sui menatap Tante Lingyan dengan senyum menggoda. Apakah kamu mencoba memaksaku untuk membunuhmu? Tante Lingyan berkata dengan dingin pada King Sui setelah mendengar apa yang dia katakan. Kamu tidak percaya bahwa akulah satu-satunya pria yang pernah kamu cintai. Jika kamu membunuhku dan kemudian mendapatkan kembali ingatanmu suatu hari, kamu akan bunuh diri. Bahkan setelah melakukan bunuh diri, kamu mungkin masih tidak memaafkan dirimu sendiri. Jika kamu tidak mempercayai aku, kamu bisa bertanya pada turtle tua. Kamu harus percaya pada apa yang dia katakan, kata King Sui. Jika bukan karena dia mengatakan sesuatu yang mirip denganku, apakah kamu berpikir bahwa kamu akan dapat hidup sampai sekarang? Tante Lingyan langsung berkata. Oh, kalau begitu itu berarti kamu juga percaya kalau aku laki-lakimu. King Sui tersenyum. Ya, tapi aku kehilangan ingatanku. Aku tidak menyukaimu dan aku tidak mengenalimu. Saat ini, aku bukan lagi orang yang sama dengan aku di masa lalu. Karena itu, kamu tidak boleh bertingkah seperti aku adalah orang yang sama seperti yang kamu kenal dengan aku. Bagaimana menurut kamu? Jarang nada Tante Lingyan melunak. Tante Lingyan telah membuat jalan memutar besar dalam kata-katanya, tetapi King Sui mengerti apa yang dia maksud. Dia berkata tanpa daya, kalau begitu, bisakah kita menjadi teman? Lagi pula, aku sudah mengejar kamu selama beberapa dekade sebelum kamu setuju untuk menjadi milikku. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu terlalu kejam bagiku seperti ini? Kamu adalah dewa perang dan aku adalah Raja Iblis. Bagaimana kita bisa menjadi teman? Tante Lingyan bertanya. Kamu juga seorang Raja Iblis di masa lalu, tetapi kamu sangat rasional. Mengapa kamu menjadi begitu bodoh sekarang? Kamu benar-benar seorang wanita bodoh. King Sui menghela nafas. Tante Lingyan memandang King Sui dan berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri. Dia memiliki keinginan untuk memukulnya. Ini adalah pertama kalinya seseorang mengatakan bahwa dia adalah wanita bodoh. Aku pemimpin sekte gerbang iblis, dan kamu memimpin sekelompok dewa pertempuran. Apakah kamu pikir itu mungkin bagi kita untuk menjadi teman? Tidak ada persahabatan yang bertahan selamanya, juga tidak ada orang yang akan selamanya menjadi musuh. Apapun yang mungkin, mengapa kita tidak menyebut gencatan senjata untuk saat ini? Ini hanya 3 wilayah tengah dan masih ada 3 wilayah atas. Ada terlalu banyak kekuatan kuat di 9 benua, dan gerbang iblis dan istana ilahi hanya 2 dari mereka. Haruskah kita bertarung setelah kau menjadi pemimpin sekte gerbang 9 benua gerbang? Saat ini, kita berdua adalah karakter yang tidak signifikan jadi apa yang bisa kita lawan. Ini benar-benar memalukan. Jika orang-orang kuat itu melihat ini, mereka pasti akan berpikir bahwa kita bodoh, wanita bodoh. Kamu pria yang bodoh. Kamu yang bodoh. Tante Lingyan berteriak ke arah King Sui dengan marah. Ketika King Sui melihat Tante Lingyan tampak sedikit geram, dia tersenyum dan berkata dengan gembira, kamu benar-benar picik. Kamu bahkan tidak tahu kalau aku benar-benar memuji kamu. Wanita lebih manis ketika mereka bodoh.
Lihat bagaimana kamu selalu membawa ekspresi dingin di wajah kamu seolah-olah semua orang berhutang uang kepada kamu. Kepada siapa kamu menunjukkan wajah panjang itu? Ayolah, nak, beri aku senyum. Tante Lingyan terlempar berantakan. Pria ini sangat ceroboh. Dia masih ingat kapan terakhir kali dia bertemu dengannya, dan juga saat dia menusukkan pedang ke tubuhnya. Namun, saat ini dia tampak sangat berbeda. Jika kamu benar-benar ingin menerima pemukulan, aku tidak keberatan memukulmu. Tante Lingyan mengetahui banyak hal dari kura-kura tua itu. Kalau tidak, dia tidak akan bertemu King Sui yang diberikan karakternya, juga tidak akan membiarkan dirinya direcoki oleh King Sui begitu lama. Sebenarnya, King Sui juga memperhatikan ini. Ini juga mengapa dia bertindak sangat tidak terkendali. Ini membuatnya merasa bahwa peluangnya masih cukup tinggi. 2408. Jika kamu benar-benar ingin menerima pemukulan, aku tidak keberatan memukulmu. Tante Lingyan mengetahui banyak hal dari kura-kura tua itu. Kalau tidak, dia tidak akan bertemu King Sui yang diberikan karakternya, juga tidak akan membiarkan dirinya direcoki oleh King Sui begitu lama. Sebenarnya, King Sui juga memperhatikan ini. Ini juga mengapa dia bertindak sangat tidak terkendali. Ini membuatnya merasa bahwa peluangnya masih cukup tinggi. Jika kita benar-benar bertarung, itu tidak pasti siapa yang akan mengalahkan yang lain. Mengapa kita tidak mencobanya? Jika kamu tidak bisa mengalahkan aku, jangan menangis ketika kamu dipukuli oleh aku, kata King Sui menggoda. Tante Lingyan berlari ke arah King Sui dalam sekejap, menamparkan tangannya yang indah padanya. Palem awan apung. Ketika King Sui melihat serangannya, ini adalah perasaan yang dia dapatkan. Namun, dia tidak sepenuhnya yakin apakah itu benar-benar floating cloud palm. Teknik telapak tangan ini anggun dan mengalir seolah-olah tidak ada kekuatan yang diberikan. Sebenarnya, teknik telapak tangan ini mengandung kedalaman Tai Chi dan konsep Yin dan Yang. Tampaknya tidak cepat tetapi sebenarnya sangat cepat. King Sui tidak berani ceroboh. Siapa yang tahu kapan wanita ini akan memiliki keinginan tiba-tiba untuk membunuhnya. Ledakan. Tangan King Sui dan Tante Lingyan bersentuhan tetapi tidak ada yang bergerak. Lengan Tante Lingyan sedikit membungkuk, dan tubuhnya licin seperti ikan. Dia sekali lagi menamparkan bahu kiri King Sui. Kali ini, King Sui tidak bergerak. Pak. Telapak tangan Tante Lingyan menamparkan pundak King Sui, tetapi perlawanan King Sui terhadap serangan masih sangat kuat. Meski begitu, serangan telapak tangan ini masih terasa sangat menyakitkan, bahkan dengan efek mengimbangi Divine Weapon Flying Sword. Ini menunjukkan betapa kuatnya teknik telapak tangannya. Itu pasti memiliki kemampuan untuk memperdalam kerusakan yang diberikan. King Sui telah merencanakan ini untuk menangkap momen ketika Tante Lingyan memukul bahunya. Kali ini, Tante Lingyan tidak berpikir untuk benar-benar mengenai King Sui, jadi, dia sedikit terkejut telah memukulnya. Pada saat yang hampir bersamaan, tangan-tangan King Sui membungkus Tante Lingyan, melingkarkan lengannya di tangannya. Pelukannya tegas. Lingyan, sudah sangat lama sejak aku memelukmu. Aku sangat merindukanmu. King Sui sangat terampil dalam cara dia memeluk Tante Lingyan, seperti mainan roly-poly dengan sedikit tanda Tai Chi di dalamnya. Ketika Tante Lingyan berjuang, King Sui akan bergerak sambil meminjam kekuatannya. Tante Lingyan sangat terkejut untuk berpikir bahwa dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkraman pria ini bahkan setelah beberapa kali berusaha keras. Dia merasa sangat tidak nyaman dipeluk olehnya dan sekarang memiliki keinginan untuk membunuh pria itu. Kata-kata King Sui membuat Tante Lingyan semakin cemas dan dia berkata dengan marah, dasar penjahat. Lepaskan aku. Aku tidak akan. Aku memeluk wanitaku, kata King Sui tanpa malu. Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa aku akan membunuhmu? Tante Lingyan cemas. Jika kamu terus berbicara dengan keras kepala, aku akan terus memelukmu seperti ini dan berjalan-jalan di sekitar Forsaken Heaven City. King Sui tidak marah. Kamu bajingan. Tante Lingyan memutuskan untuk tidak berjuang dan hanya menatap King Sui dengan dingin. Sudah aku bilang bahwa kamu bukan lawanku, tetapi kamu tidak percaya padaku. King Sui bertindak seperti orang tak tahu malu yang bangga pada dirinya sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan dapat melakukan sesuatu untukku seperti ini? Tante Lingyan mengaktifkan semua gua setelah mengatakan ini. Ada 10 gua. King Sui tertegun sekali lagi. Kapan ada begitu banyak orang dengan 10 gua? Namun, memikirkan bagaimana Tante Lingyan memiliki setan darah iblis dalam dirinya, itu tidak aneh baginya untuk memiliki 10 gua. Namun, King Sui masih merasa agak aneh melihat bahwa gua-gua itu bukan emas. Namun demikian, mereka bukan dari warna biasa, karena mereka memiliki semburat giok. Saat ini, gua-gua itu mendidih dengan aura ungu dan tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Pada saat ini, Tante Lingyan berkata, setiap eksistensi di dalam tidak akan lebih lemah dari kamu. Dalam situasi seperti itu, berapa banyak dari ini yang dapat kamu hindari? King Sui sadar kembali dan terus tersenyum. Apa istimewanya memiliki 10 gua? Aku juga memilikinya. King Sui membuka 10 gua di belakangnya. Mereka bersinar dengan cahaya kemasan berkilauan dan memiliki dampak visual yang sangat besar. Bahkan Tante Lingyan tertegun sesaat meskipun tahu bahwa pria ini bukan karakter yang sederhana. Lagi pula, dia bisa menggunakan cara sederhana untuk mengendalikannya sesaat. Tidak ada sedikit celah saat dia dipeluk oleh pria ini. Dadanya terjepit di dadanya. Ini bukan semua, kakinya juga terjerat erat dengan miliknya. Apakah kamu akan melepaskan? Tante Lingyan berkata sekali lagi. Aku akan melepaskan,
Tapi kamu harus berjanji padaku satu syarat. King Sui tersenyum dan berkata, kamu bajingan, aku akan segera membunuhmu. Setelah Tante Lingyan mengatakan ini, raungan rendah terdengar dari gua. Itu adalah suara menakutkan yang ditekan. Selama kamu berani membiarkan hal-hal itu keluar, aku akan menciummu. Aku bahkan akan menyentuhmu. Mulut dan tanganku sangat cepat. King Sui menatap Tante Lingyan dan memukul bibirnya bersama. Mata indah Tante Lingyan terbuka lebar. Pria ini benar-benar tak tahu malu, dia membalikkan semua yang dia tahu. Tidak ada pria yang pernah melakukan ini padanya sebelumnya. Pria mana yang dia temui dalam hidupnya bukan orang yang akan sangat sopan padanya, menunjukkan satu-satunya sisi terbaiknya. Pria ini adalah satu-satunya yang tampaknya tidak takut pada apapun dan tidak takut bahwa dia akan dibunuh olehnya. Kondisi apa? Jika kamu berani berlebihan, aku tidak akan menyetujuinya. Jika kamu berani mengambil kebebasan bersamaku, aku akan mencincangmu menjadi berkeping-keping. Tante Lingyan mundur tiba-tiba. Dia mungkin tidak memperhatikan ini sendiri, tetapi King Sui tahu. Ketika dia melihat ini, dia merasa senang. Ini merupakan peningkatan. Mengapa kamu tidak menciumku dan aku akan melepaskannya? Kamu adalah istriku, jadi tidak berlebihan untuk memintamu untuk memberikanku ciuman. Di masa lalu, kita sering mencium dan kamu selalu yang mengambil inisiatif. Ada suatu ketika aku tidak mengizinkan kamu untuk mencium aku, dan kamu akhirnya memukuli aku. Kamu bahkan melepas semua pakaian aku. Cepat, diam. Wajah Tante Lingyan memerah. Pria ini benar-benar tidak terkendali dalam kata-kata dan berani mengatakan apapun. Dia tidak memiliki ingatan tentang ingatan ini dan tidak tahu apakah apa yang dikatakan King Sui adalah kebenaran. Dia hanya merasa itu bukan. Tetapi jika dia adalah istrinya di masa lalu, maka mereka akan melakukan segalanya, dan berciuman bukanlah sesuatu yang berlebihan. Apa yang aku katakan adalah kebenaran. Bahkan jika itu, kamu tidak diperbolehkan mengatakannya. King Sui diam-diam tersenyum dalam hati. Wanita ini sangat cerdas. Lagi pula, dia adalah wanita yang tidak fana sekarang dan bahkan tidak ingat acara dengan peti mati kristal. Karena itu, ia bisa dikatakan seperti selembar kertas kosong di bidang cinta dan kulit. Lalu, apakah kamu setuju dengan kondisiku? King Sui bertanya dengan antisipasi. Bermimpilah, ubah itu menjadi sesuatu yang lain. Tante Lingyan memalingkan kepalanya, tidak berani melihat ke arah tatapan mengantisipasi orang ini. Tatapan Tante Lingyan selalu dingin. Namun, dia menyadari bahwa tatapan pembunuhannya tidak berguna ketika digunakan untuk melawan pria ini. Dia tidak tampak cemas sama sekali. Bahkan ketika dia bertindak tanpa malu sebelumnya, dia tampaknya tidak merasa gelisah dan terlihat sangat tulus. Ketika aku pertama kali bertemu kamu, itu di tempat yang sangat unik. Tempat itu sangat indah dan di bawah air. Kamu diracuni dan disegel dalam peti mati kristal yang indah. Aku adalah orang yang menyelamatkan kamu dan membangunkan kamu. Saat itu, kamu memaksakan diri pada aku dan aku menjadi milik kamu sejak itu. Setelah itu, kamu hampir membunuh aku, pergi setelah mengambil keuntungan dari aku. Mengapa kamu tidak membayar aku kembali sekarang? Tubuh aku yang murni diambil oleh kamu. Kali ini, Tante Lingyan benar-benar terdiam. Dia tidak memiliki cara untuk menghentikannya dari melanjutkan berbicara, dan dia juga merasa benar-benar kacau setelah mendengar kata-katanya. Kamu tidak berbicara. Aku tahu kamu merasa bersalah. Aku tidak menyalahkanmu karena aku terlihat sangat menyenangkan. Bahkan kamu memiliki niat buruk setelah melihatku, itu benar-benar dapat dimengerti. Bisakah kamu menjadi lebih tak tahu malu? Lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan bertarung denganmu. Tante Lingyan tidak tahan lagi. Jika dia membiarkan pria ini terus menyemburkan sampah, dia tidak tahu apa lagi yang akan dikatakannya. 2409. King Sui tahu bahwa dia harus tahu keterbatasannya, dengan demikian, dia melepaskannya. Tante Lingyan tidak terus menyerangnya tetapi hanya menatapnya. Dia tidak begitu marah. Perasaannya tampaknya berbeda dari apa yang ada di masa lalu, dan dia tidak tahu mengapa. Bisa jadi dia memiliki beberapa emosi naluriah terhadapnya. Hal ini membawa mereka berdua lebih dekat. King Sui tahu bahwa Tante Lingyan masih sedikit marah saat ini. Namun, dia hanya tersenyum dan berkata, Lingyan, mengapa kamu masih marah? Aku tidak melakukan apapun padamu. Aku pergi. Tante Lingyan berbalik untuk pergi. Ini masih terlalu dini. Kenapa kamu terburu-buru? Aku belum mengatakan hal-hal yang ingin aku sampaikan padamu. Kamu terlalu cemas sekarang dan membuatku melupakan hal-hal penting, King Sui berkata dengan enggan. Kata-katanya hampir menyebabkan Tante Lingyan bertengkar lagi dengannya. Apa itu? Tante Lingyan bertanya. Aku mengusulkan agar istana ilahi dan gerbang iblis mengesampingkan semua prasangka untuk saat ini. Jika kita benar-benar ingin melawannya, tunggu sampai kita berada di 3 wilayah atas dan kau sudah menjadi pemimpin sekte gerbang iblis di sana. Apa menurutmu? King Sui memikirkannya. Saat ini, King Sui tidak ingin mengikuti Tante Lingyan dan membantunya membersihkan kekacauan yang ia buat, dengan dia memukuli orang-orang dan dia memberikan perawatan. Gerbang setan dan istana ilahi adalah musuh. Aku tahu, tapi kebencian telah menumpuk sejak dulu. Istana ilahi tidak melakukan hal buruk untukmu. Ketika kamu mewarisi warisan, kamu harus menerima segala sesuatu tentang itu. Ini adalah hal yang paling mendasar tentang warisan. Tidak mungkin untuk menengahi antara gerbang iblis dan istana ilahi. Itu tidak akan pernah dilakukan. Ini adalah misi kami, kata Tante Lingyan. King Sui mengangguk dengan serius. Aku tahu,
Itu sebabnya aku mengatakan ini hanya untuk saat ini. Kami akan meletakkan prasangka kami untuk sementara waktu. Atau, kamu bisa bergabung dengan Istana Ilahi. Maka kamu bisa bergabung dengan Gerbang Iblis. Tante Lingyan tersenyum dan berkata, menatap King Sui. Itu tidak mungkin. Kamu Raja Iblis semua adalah orang jahat yang melakukan segala macam kejahatan. Benefactress 1 bertobat dan pantai sudah dekat. Tidak mungkin King Sui akan bergabung dengan Gerbang Iblis. Kalian adalah orang-orang yang menyatakan dirimu benar. Ada banyak orang yang mengaku seperti itu tetapi melakukan banyak kejahatan di latar belakang. Mereka lebih buruk daripada orang-orang di Gerbang Iblis. Tante Lingyan memandang King Sui. Ini benar. Ada orang-orang seperti itu di antara mereka yang berada di jalan yang benar. Ada juga orang-orang baik di antara mereka yang dikatakan berada di jalan yang jahat. Di masa lalu, kamu sangat baik dan kamu berada di sisiku juga di kemudian hari. Kamu mengatakan bahwa kamu merasakan panggilan dan harus pergi. Seharusnya untuk mendapatkan warisan yang kamu warisi. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan pernah membiarkan kamu pergi. Hal-hal yang seharusnya terjadi, hanya masalah waktu sebelum itu terjadi. Aku akan membiarkan Gerbang Iblis memprovokasi lebih sedikit pembantaian. Kami akan meninggalkan hal-hal lain untuk masa depan, kata Tante Lingyan setelah memikirkannya. Apakah menjadi pemimpin sekte Gerbang Setan begitu penting bagimu? Tanya King Sui. Ini misiku, tidak ada yang lain untuk itu. Apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan misimu sebelum kamu berhenti? Ragu-ragu sejenak, dia menjawab, untuk memiliki gerbang 9 benua-benua berdiri di atas 9 benua. Berdiri di atas, itu berarti gerbang iblis harus menjadi kuat dan membangun posisi teguh. Apakah kamu harus menghapus istana ilahi dan semua kekuatan lainnya? Tidak. Mengesampingkan apakah gerbang iblis bisa melakukan itu, bahkan jika itu bisa dilakukan, tidak perlu melakukannya. Itu tidak berarti bahwa kita harus membunuh seseorang hanya karena kita bisa. Orang-orang di gerbang iblis, aku juga tidak ingin terlibat dalam pembantaian terlalu banyak dan tidak akan membunuh orang tanpa alasan. Tante Lingyan sedikit mengernyit. Kamu memiliki darah setan suci, tetapi tampaknya kamu tidak mengetahui beberapa hal tentang hal itu. Darah Raja Setan akan menyebabkan seseorang menjadi haus darah dan mudah menjadi impulsif. Itu akan membuat seseorang mendambakan kekuasaan dan berjalan di jalan setapak. Pembantaian, ini dalam pembunuhan di mana seseorang akan menjadi lebih kuat. Bahkan akan ada Raja Iblis yang akan melenyapkan seluruh kota, dan itu tidak hanya terjadi sekali atau dua kali, kata King Sui serius. King Sui merasa sedikit senang menemukan bahwa darah suci iblis tidak membiarkan Tante Lingyan kehilangan rasionalitasnya. Masuk akal, bagaimana bisa Raja Iblis yang mendominasi seluruh Raja Iblis kehilangan semua rasionalitas? Sayang sekali dia kehilangan ingatannya. Di masa lalu, dia bisa mengubah hidupnya. Bisa jadi karena ini dia kehilangan ingatannya tentang dia. Itu karena hanya dengan melakukan itu dia dapat mencapai misinya. King Sui mengerti sekarang tetapi merasa lebih kesal. Apa yang harus dia lakukan untuk membawanya kembali? King Sui tahu bahwa bahkan buah-buah yang tandingi hati mungkin tidak efektif. Dia bahkan mungkin akhirnya bergabung dengan gerbang iblis. Lalu apakah kita dianggap teman sekarang? King Sui bertanya dengan antisipasi. Teman-teman, istilah ini menyebabkan Tante Lingyan tertegun sejenak. Dia tidak punya teman, atau lebih tepatnya, dia tidak punya banyak teman. Dia hanya ingat bahwa Nyonya Istana Raja Iblis Istana adalah temannya. Namun, dia merasa bahwa orang itu juga sangat jauh darinya sekarang. Dia bahkan mungkin melupakan orang itu di masa depan. Teman-teman, kurasa kita benar-benar tidak bisa menjadi teman. Tante Lingyan menggelengkan kepalanya. Hanya karena kita berada di pihak yang berseberangan. King Sui bertanya. Bukankah ini alasan yang cukup? Izinkan aku menceritakan sebuah kisah kepada kamu. Seorang pria dan wanita saling menyukai. Namun, dia adalah iblis dan telah membunuh banyak orang. Dia juga membunuh tuan pria ini, bahkan memusnahkan sektenya. Pada awalnya, dia tidak tahu identitasnya. Pada satu titik waktu, keduanya jatuh ke tebing karena orang lain menjebak mereka. Keduanya akhirnya memiliki hubungan fisik. Pada akhirnya, pria ini menikahi wanita lain. Wanita itu orang yang sangat disayangkan dan telah dipermalukan oleh dua pria dari gerbang iblis. Kamu tidak mengada-ada, kan? Tante Lingyan memandang King Sui. Aku tidak, aku bersumpah itu pasti tidak dibuat-buat. Bagaimana ceritanya berakhir? Wanita dalam cerita itu membunuh istri pria itu, wanita yang menyedihkan itu, karena kesalahan. Itu adalah master wanita itu, seorang penjahat besar di masa lalu, yang memaksanya untuk berbalik melawan pria itu. Master wanita itu akhirnya dibunuh oleh seseorang yang telah dia lukai di masa lalu. Pria itu menemukan wanita itu dan bertanya kepadanya mengapa dia membunuh istrinya. Bagaimana jawaban wanita itu? Tante Lingyan sepertinya ingin tahu cerita berakhir juga. Wanita itu berkata, karena kamu sudah percaya, maka tidak perlu bagiku untuk mengatakannya lagi. Jika kamu ingin membalas dendam, maka silakan saja. Kali ini, sebelum Tante Lingyan bertanya, King Sui melanjutkan, di masa lalu, pria ini tidak cocok untuk wanita ini. Wanita itu melanggarnya beberapa kali, tetapi kali ini, dia kalah. Pria itu menjadi lebih kuat daripada dia, dan pedangnya menembus tubuh wanita itu. Wanita itu bertanya apakah dia akan menikahinya jika mereka tidak diikat oleh latar belakang masing-masing. Bagaimana dia menjawab? Tante Lingyan bertanya dengan lembut. Dia bilang dia akan, kemudian menusukkan pedang ke dalam dirinya sendiri dan berkata bahwa dia akan mati bersama dengannya.
Tante Lingyan tidak mengatakan apa-apa dan menatap King Sui. Hambatan di antara mereka lebih besar daripada yang ada di antara kita. Itu adalah perseteruan karena telah membunuh guru pihak lain. Dia yang mengajari aku untuk 1 hari adalah ayah aku seumur hidup. Perselisihan di antara mereka tidak mungkin untuk menengahi. Meskipun begitu, mereka juga dianggap telah menjadi pasangan dan telah berjanji untuk menghabiskan kehidupan mereka berikutnya bersama. Kendala di antara kita bukanlah apa-apa. Apakah begitu sulit untuk hanya berteman? King Sui berkata. Mereka saling mencintai. Tapi aku tidak menyukaimu, apalagi mencintaimu. Kenapa aku harus mencoba menghilangkan semua rintangan? Kamu tidak suka aku. Bagaimana itu mungkin? Kamu telah mengambil keuntungan besar dari aku dan sekarang kamu akan membuang aku ke samping. Mata King Sui yang agape, muncul seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang benar-benar luar biasa. Kamu hanya tahu bagaimana memuntahkan sampah. Aku akan pergi. Setelah mengatakan itu, Tante Lingyan pergi. AST 2410 wanita tua dipukuli, dalam iklan. Tante Lingyan pergi. Kali ini, King Sui tidak menghentikannya karena beberapa hal membutuhkan waktu dan tidak bisa dipaksakan. Dia siap. Bahkan jika dia harus mengejarnya lagi, dia masih akan mendapatkan kembali hatinya. King Sui kembali ke rumah yang baru saja dibelinya. Masih dini ketika dia keluar, tapi sekarang sudah hampir gelap. Tampaknya wanita tua itu belum kembali. Itu bisa dimengerti karena cenderung ada lebih banyak orang yang melindungi kios-kios di malam hari, dan pasar malam bahkan lebih semarak. Kerumunan akan berlanjut dari sore sampai jam 3 atau 4 pagi. Pada saat ini, King Sui melihat bocah itu hendak pergi keluar dan mencari neneknya. Dia tersenyum dan mengangguk. Ayo, aku akan membawamu ke sana. Tuan, aku akan baik-baik saja sendirian, kata bocah itu dengan cepat. Aku akan pergi denganmu untuk membuat nenekmu kembali. Di masa depan, tidak perlu lagi mendirikan kios sampai selarut ini, King Sui tersenyum dan berkata. King Sui memberitahu kedua wanita itu dan yang lainnya bahwa dia akan keluar dan membawa bocah laki-laki itu ke jalan makanan. Dia melihat bahwa kios wanita tua itu memiliki banyak orang saat ini, sama sekali berbeda dari bagaimana ketika dia pertama kali melihatnya. Saat ini, antrian telah terbentuk di depan kios wanita tua itu seperti bagaimana untuk kios-kios lain, meskipun itu tidak terlalu lama. Ketika wanita tua itu melihat King Sui dan anak laki-laki itu, dia menyambut mereka dengan gembira. King Sui membuat wanita tua itu melanjutkan pekerjaannya karena dia melihat dia tidak punya banyak bahan yang tersisa. Akan baik-baik saja untuk menjual semuanya sebelum kembali. Tuan, tidak perlu mengantri. Tidak banyak bahan yang tersisa. Kamu bisa kembali besok. King Sui melihat seorang pria bergabung dengan antrian dan naik untuk memberitahunya. Pria itu tersenyum, mengangguk ke King Sui dan pergi. King Sui kemudian menghentikan beberapa orang lain untuk bergabung dengan antrian. Bahan-bahan wanita tua itu sudah habis, dan orang-orang yang bergabung dalam antrian sebelumnya semuanya berhasil membeli makanan. Nyonya, ayo, mari kita pulang. Di masa depan, kamu tidak perlu mendirikan kios di malam hari. Buka saja kiosmu sampai sore, King Sui tersenyum dan berkata. Tuan, tetapi ada lebih banyak orang di malam hari, wanita tua itu memikirkannya dan berkata. Tidak ada habisnya uang yang bisa didapatkan. Tidak apa-apa untuk memiliki cukup karena waktu yang dihabiskan bersama cucumu lebih penting. Terlebih lagi, itu tidak berarti bahwa semakin lama kamu mendirikan kios, semakin banyak uang yang akan kamu dapatkan. Ketika kita kembali, aku akan mengajari kamu beberapa hal sehingga kamu tidak harus keluar terlalu lama tetapi masih bisa menghasilkan uang. King Sui tersenyum percaya diri. Benarkah? Terima kasih, Tuan, kata wanita tua itu dengan gelisah. Setelah King Sui kembali, dia mengajari wanita tua itu cara membuat sejenis bumbu. Itu hanya bumbu biasa, tetapi cara membuatnya berbeda. Dia menggunakan bahan yang sama yang dia lakukan sebelumnya tetapi menambahkan beberapa lainnya untuk meningkatkan rasa dengan banyak tingkatan. King Sui tidak memberi wanita tua rempah-rempahnya sendiri. Itu baik untuk konsumsi mereka sendiri, tetapi dia tidak berencana memberikannya kepada orang lain sehingga mereka dapat membuat bisnis dari mereka. Bukannya dia tidak tahan berpisah dengan mereka, tetapi dia tidak ingin membuat masalah untuk wanita tua itu. Meskipun mereka hanya rempah-rempah, di bawah tatapan jahat, orang-orang serakah, pemiliknya masih akan berada dalam bahaya besar. Karena itu, cukup bagi King Sui untuk mengajar wanita tua itu bagaimana menyiapkan bumbu dasar semacam ini. Pada tingkat ini, makanan sudah akan terasa sangat lezat, dan tidak akan menjadi masalah untuk memastikan wanita tua itu menjalani kehidupan yang hebat dan bahagia. Wanita tua itu sebenarnya bukan tua, karena dia baru berusia 70-an. Bagi orang biasa, itu berarti telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka, tetapi King Sui telah membantunya menjadi seorang pembudidaya siantian, dengan demikian, dia masih memiliki banyak umur yang tersisa. Tidak akan ada masalah baginya untuk menjadi kaya. Terlebih lagi, ketika dia meninggalkan tempat ini, dia juga akan memberikan rumah itu kepada wanita tua itu. Pada hari ketiga, King Sui membantu merawat luka Lord Tang Yude. Tang Yude sudah dianggap cukup kuat, dan mereka juga telah menemukan rumput abadi biru suci. Kali ini, King Sui tinggal di sana selama 2 hari dan memberitahu Tang Yude bahwa seharusnya tidak ada masalah lagi setelah dia beristirahat selama lebih dari sebulan. Tang Yude, Tuan Istana Xiao, istri Tang Yude, dan yang lainnya sangat berterima kasih kepada King Sui. Tuan King, kamu juga dewa pertempuran.
Bimbingan apa yang kamu miliki untuk situasi kita saat ini? Gerbang iblis mendorong kita, dan sebagian orang dari istana ilahi kita telah dipaksa untuk pergi. Dewa Istana Xiao memandang King Sui dan berkata, aku akan menangani ini selama periode waktu ini. Tidak perlu khawatir, mereka juga akan meninggalkan tempat ini tidak lama kemudian. King Sui memikirkannya dan berkata, kita harus merepotkan Tuan King, kata istana Tuan Xiao dengan gembira. Alasan King Sui mengatakan ini adalah karena dia telah bertemu Tantai Lingyan sebelumnya. Dia tidak tahu apakah gerbang iblis akan meletakkan tangan mereka di istana ilahi, tetapi jika mereka berani melakukannya, dia tidak akan keberatan memusnahkan mereka. Saat ini, bahkan Tantai Lingyan tidak akan bisa melakukan apapun padanya. King Sui merasa bahwa Tantai Lingyan seharusnya tidak menjadi lawannya di Forsaken Heaven City. Namun, dia tidak akan menyakiti wanita ini. Dia tidak bisa membuat dirinya melakukannya. King Sui tidak pergi ke istana ilahi lagi, dan di waktu luangnya, dia akan berjalan-jalan di kota surga yang ditinggalkan atau membimbing orang lain dalam kultivasi mereka. Bocah kecil itu pekerja keras dan meningkat dengan sangat cepat. Namun, seminggu kemudian, pada sore hari, seseorang membawa wanita tua itu ke istana. Wanita tua itu dipukuli, dan keempat anggota tubuhnya patah. Orang-orang ini masuk ke dalam rumah dengan keras. Siapa keluarga wanita tua ini? Keluar dari sini, seorang pria muda berteriak saat dia masuk. Ada sekitar 30 dari mereka dalam kelompok, mereka semua mengenakan pakaian prajurit. King Sui dan yang lainnya mendengar suara itu dan keluar. Ketika King Sui melihat keadaan wanita tua itu, dia berkobar. Dia menatap pemuda itu. Kamu siapa? King Sui memiliki keinginan untuk membunuh orang ini secara langsung karena memperlakukan orang tua dengan kasar. Wanita tua itu baik hati tetapi berpikir bahwa dia telah dipukuli dengan sangat buruk. Siapa aku? Aku Wu Dalang. Dia memasukkan racun ke dalam mat dragonfish yang dia jual padaku. Aku ingin tahu siapa yang menghasutnya untuk melakukan itu. Pria muda itu memandang King Sui dengan geli. Tuan, aku tidak menggunakan racun. Dia menginginkan resep untuk bumbu aku, tetapi aku tidak memberikannya kepadanya, kata wanita tua itu. Wanita tua, apakah kami tidak memukulmu dengan cukup parah? Pecahkan sepotong kakinya lagi, kata pria muda itu dengan santai. Ini bukan hanya itu, dia juga mengalihkan pandangannya ke para wanita di belakang King Sui. Masing-masing dari mereka adalah keindahan yang tak tertandingi. Nenek, aku akan bertarung dengan kalian. Bocah lelaki itu menangis dan hampir lari keluar. King Sui menariknya kembali. Jangan bergerak, aku akan membantumu untuk membalas dendam. Seorang pria di sebelah wanita tua itu mengeluarkan kakinya dan akan menginjak kaki kirinya. King Sui mengulurkan tangannya dan melakukan tangan yang menangkap naga. Dia meraih pria itu, melemparkannya ke tanah, dan menginjaknya. Pak! Ah! Pria itu berteriak dengan sedih, dan King Sui menghancurkan sendi keempat anggota tubuhnya. Saat ini, King Sui tahu bahwa kelompok orang ini memperhatikan resep wanita tua itu. Baru saat itulah King Sui melihat ke arah pemuda itu. Kamu Dalang kan? King Sui tidak terbiasa dengan nama ini. Itu adalah nama yang umum di zaman kuno kehidupan sebelumnya satu. Jadi, nama ini tidak biasa di dunia ini, juga tidak lucu. Dia pernah mendengar orang dengan nama ini sebelumnya. Ada banyak orang yang disebut Dalang dan juga cukup banyak orang yang dipanggil Dalang dan memiliki nama keluarga Wu. Berani-beraninya kamu memukuli orang-orangku. Kenapa kamu tidak bertanya-tanya siapa aku, Wu Dalang, yang ada di kota surga terkutuk ini? King Sui terus menatap dengan tenang pria muda ini. King Sui benar-benar tidak peduli dengan pemuda ini. Selain itu, Wu Dalang ini hanyalah raja bela diri, putra yang boros. Jika bukan karena dia berpikir bahwa membunuh orang ini akan terlalu mudah baginya, maka dia baru saja melakukannya. Apakah dia sangat terkenal? King Sui berjalan langsung dan bertanya ketika dia membantu wanita tua itu memperbaiki tulangnya. Tekniknya sangat terampil, dan wanita tua itu dengan cepat bisa bangkit kembali. Meskipun dia tidak akan bisa pulih dalam waktu sesingkat itu, dia mampu berdiri secara ajaib. Asosiasi Marsial 9 Benua Kota Surga yang dipisahkan milik kakekku. Kau akan hancur jika kau berani menyinggung perasaanku. Wu Dalang memandang King Sui seolah-olah sedang melihat orang mati. Asosiasi 9 Benua-Benua. King Sui tidak menyangka akan bertemu mereka di sini. Di masa lalu, dia telah membunuh seorang pria muda dari Asosiasi Benua-Benua. Dibandingkan dengan pria tak berguna ini, orang itu bisa dianggap jenius. Dia telah bertemu dengan pria di kuburan Golden Primordial Bear, dan pada akhirnya, pria dari Asosiasi Benua-Benua itu meninggal di kota Haosan. 2411. King Sui menatap pemuda yang sombong itu. Dia selalu merasa bahwa orang-orang seperti ini sedikit bodoh. Namun, ada orang-orang seperti ini di mana-mana. Meskipun begitu, ini juga merupakan tanda latar belakang seseorang. Hanya mereka yang sangat kuat yang bisa bertindak begitu sombong. Paling tidak, mereka harus berada di puncak dalam area tertentu. Di masa lalu, King Sui juga berharap bahwa dia adalah putra dari klan besar, tidak dapat melakukan apa-apa sepanjang hari, berjalan anjing, menggoda wanita. Akan lebih baik jika dia bisa merebut wanita untuk dirinya sendiri. Pria muda ini sangat mirip dengan banyak orang dari kehidupan King Sui sebelumnya. Misalnya, orang yang terus memamerkan bahwa ayah mereka adalah beberapa karakter penting. King Sui bukanlah pecundang seperti dia di masa lalu. Dia sekarang mampu,
memiliki lebih banyak tanggung jawab, memiliki banyak keindahan di sekelilingnya, dan tidak kekurangan uang. Karena itu, dia tidak peduli untuk bertindak seperti ini. Selain itu, semakin kuat menjadi, semakin mereka bisa merasakan keberadaan Dao Surgawi. Itu adalah siklus sebab dan akibat yang tak berbentuk. Penyebab yang kamu tabur hari ini akan memberi hasil pada besok. Melihat bahwa King Sui terdiam, pria muda itu gembira. Dia bahkan tertawa bangga. Kenapa, sekarang kamu takut? Selama kamu bisa menyetujui satu syarat, aku bisa membiarkan kalian pergi. Kondisi apa itu? King Sui geli. Dia tidak langsung memukuli pria itu, tetapi pihak lain begitu bodoh sehingga dia sangat memikirkan dirinya sendiri. Aku melihat beberapa wanita di sebelahmu tidak buruk. Aku akan mengambilnya. Aku bisa menyelamatkan hidupmu, tetapi kamu harus segera keluar dari kota surga Forsaken, kata pemuda itu dengan percaya diri. Dia merasa bahwa dia memiliki kendali penuh atas situasi. King Sui tidak bisa diganggu dengan seseorang seperti ini dan karenanya tidak marah. Lelaki itu memiliki hak untuk mengatakan apapun yang dia inginkan, tetapi tidak mungkin dia akan menerima tawaran itu apa adanya. Dia harus membayar harga untuk apa yang dia katakan. Hao Tian, kalahkan semua giginya. King Sui tersenyum dan berkata. Hao Tian sudah lama ingin bergerak karena para wanita yang diminta lelaki bodoh ini termasuk Tangsi juga. Oleh karena itu, saat King Sui mengatakan ini, Hao Tian segera bergerak, meninju mulut Wu Dalang. Itu adalah pukulan yang sangat mudah dan Wu Dalang tidak memiliki satu gigi tersisa di mulutnya. Ah Wu Dalang menatap Hao Tian dan berteriak kesakitan. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi hanya bisa merengek sementara wajahnya berlumuran darah dan air mata ingusnya mengalir ke bawah. Dia dalam kondisi yang sangat menyesal. Wu Dalang terus melambaikan tangannya. Bunuh. Aku, mereka, ses. Teriakannya kabur, tapi yang lain masih bisa mengerti apa yang dia bicarakan. Lebih dari 30 orang telah datang, dan ada pejuang yang baik di antara mereka. Hanya saja mereka jauh dari King Sui dan kelompoknya. Bahkan jika mereka berasal dari asosiasi benua-benua, seorang putra yang boros tidak akan bisa membawa pengikut yang kuat. Itu karena bahkan jika orang lain ingin membalas dendam, mereka tidak akan memilih untuk mencari orang yang tidak berguna seperti dia. Segera, orang-orang ini semua dijatuhkan dengan cedera serius. King Sui tidak benar-benar bergerak. Bunuh aku kalau kamu berani. Kakekku akan memotong-motong kalian. Tunggu sebentar, Wu Dalang masih menantang mereka. King Sui tersenyum. Dia berjalan dan berjongkok. Bahkan jika kakekmu datang, dia akan dipukul juga. Untuk menunjukkannya padamu, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Oh, benar, apakah kamu takut mati? Lagi pula aku omong kosong yang tidak berguna dan tidak takut mati. Bukan apa-apa kalau aku mati. Aku sudah makan kenyang dan bersenang-senang. Wu Dalang tertawa. Kamu benar-benar riang, tapi kadang-kadang, lebih baik mati daripada hidup. Misalnya, jika aku memotong testikelmu, apa yang akan kamu pikirkan tentang itu? Tatapan King Sui mendarat di antara kaki Wu Dalang. Wu Dalang menggigil. Dia punya perasaan bahwa King Sui tidak akan berani membunuhnya. Dia adalah seorang putra yang boros, dan putra-putra boros sebenarnya adalah orang-orang yang paling menikmati hidup. Dia bisa bermain dengan wanita yang berbeda setiap hari, menikmati anggur dan kesenangan seksual, atau merebut wanita yang sudah menikah. Saudaraku, aku salah. Seharusnya aku tidak datang mencarimu. Tolong lepaskan aku. Aku berjanji tidak akan membalas dendam. Aku bersumpah, aku jamin, Wu Dalang cepat berkata. Dia takut keluar dari akalnya. Jika dia benar-benar kehilangan alatnya, itu akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada mati. Bersumpah bahwa jika kamu mendarat di tanganku lain kali, maka kamu akan menghancurkan testikelmu sendiri. King Sui tersenyum dan berkata. Wu Dalang cepat bersumpah. Bersumpah-sumpah hanyalah sebuah kata baginya, dia tidak percaya pada hal seperti itu. Selama dia bisa keluar dari tempat ini dan membawa klannya untuk masuk, mereka pasti akan bisa mengurus King Sui. Kalau tidak, asosiasi benua-benua tidak akan bisa mengangkat kepala mereka di kota surga yang hilang. King Sui mengangguk. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Ingat sumpah yang kamu bersumpah sekarang. Lain kali kamu jatuh ke tanganku, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Aku mengerti, aku mengerti. Wu Dalang pergi sambil berterima kasih kepada King Sui berulang kali. Namun, dia adalah satu-satunya yang tahu apa yang sedang terjadi di pikirannya. Kelompok itu dengan cepat pergi. Meskipun sebagian besar dari mereka terluka parah, mereka harus keluar dari sini bahkan jika mereka harus berangkat. Setelah keluar dari tempat itu, mereka kemudian akan memberitahu orang-orang dari klan Wu untuk membawa mereka kembali. King Sui membuat pengaturan untuk wanita tua itu untuk tenang. Lukanya sekarang baik-baik saja. King Sui tidak menyangka bahwa resep sederhana seperti ini juga bisa membawa masalah. Tetapi kemudian dia menemukan inti dari kecelakaan ini. Seorang wanita yang sudah menikah mendirikan sebuah kios tidak jauh dari rumah wanita tua itu, dan Wu Dalang baru saja mendapatkan tangannya pada wanita itu baru-baru ini. Bisnisnya juga tidak berjalan baik, namun, dia melihat bahwa bisnis wanita tua itu menjadi sangat populer. Di masa lalu, kios wanita tua itu lebih buruk daripada miliknya, karena itu, dia menatap wanita tua itu. Karena itu, situasi seperti itu telah terbuka. King Sui juga melihat wanita yang sudah menikah sebelumnya. Dia terlihat sangat cantik, dan karena dia sudah menikah, sosoknya diberkahi dengan baik dan tatapannya berkabut.
Dalang dianggap sebagai putra yang sangat boros dan jika wanita yang sudah menikah itu tidak cantik, dia tidak akan menyukainya. Sebelumnya, wanita yang sudah menikah juga diberikan beberapa tamparan, dan wajahnya membengkak. Seseorang seperti dia dengan pikiran buruk dan perilaku buruk, bahkan menghasut Dalang untuk menggertak wanita tua itu, pantas dipukuli. Semua ini ternyata kecelakaan, tetapi King Sui tahu bahwa perselisihan dengan asosiasi benua-benua telah terjadi. Namun, dia sangat yakin bahwa dia akan bisa berurusan dengan mereka. Keesokan harinya, King Sui tidak ada hubungannya. Dia menyadari bahwa sudah beberapa hari sejak dia pergi mencari Tante Lingyan dan dengan demikian memutuskan untuk mencarinya. Ada kebutuhan bagi mereka untuk berbicara tentang cinta. Kalau tidak, tidak akan ada kemajuan. Gerbang setan tidak jauh dari lokasi King Sui. Tentu saja, itu hanya masalahnya jika dia menggunakan 9 benua langkah. Dengan hanya menggunakan 1 langkah, King Sui akan bisa tiba hanya dalam sekejap mata. King Sui muncul di udara dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa jika Tante Lingyan ada, dia pasti akan keluar. Setelah beberapa saat dan tidak ada yang terjadi, dia berbicara, Yan kecil, entah bagaimana dia tahu bahwa dia ada di sekitar. Dia hanya berbicara sekali, memanggil nama, dan berhenti. Tante Lingyan langsung muncul tidak jauh dari King Sui dan meraung, kenapa kamu memanggilku dengan nama aneh? Kamu dulu suka aku memanggilmu Yan kecil di masa lalu. Tidak peduli apa, kamu tidak diizinkan memanggilku seperti itu. Tante Lingyan menyadari bahwa tidak mungkin dia bisa tetap tenang ketika berbicara dengan pria tak tahu malu ini. Lalu aku harus memanggilmu apa? King Sui tersenyum dan bertanya. Melihat senyum King Sui membuat hati Tante Lingyan gelisah. Itu bukan karena dia takut, tetapi dia juga tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini. Kamu tidak diizinkan memanggilku seperti itu. Jawab Tante Lingyan dengan jawaban yang sama. Oh, aku mengerti. Itu pasti Nyonya King. Oh, tunggu, itu juga tidak benar. Kau istriku, jadi ini pasti sesuatu yang orang lain panggil denganmu. King Sui bertindak seolah-olah dia berpikiran seperti itu. Sulit tentang itu. Tante Lingyan tidak bisa membantu tetapi menamparkan kepala King Sui. 2412. King Sui bisa mengatakan bahwa tidak ada kekuatan untuk serangan ini dan bahwa dia melakukan ini secara naluriah. Jadi, dia tidak bergerak dan membiarkannya memukul kepalanya. Itu tidak menyakitkan. Sama sekali tidak menyakitkan. King Sui mempertahankan ketenangannya dan meraih tangannya. Berangkat. Tante Lingyan mencoba menarik kembali tangannya. Aku tidak akan. King Sui langsung berkata. Ledakan. Tante Lingyan mendaratkan telapak tangan di dada King Sui. Pemogokan ini tidak seperti sebelumnya, dia telah menggunakan banyak kekuatan. Berangkat. Tante Lingyan terus berkata. Aku tidak akan. Ledakan. Hanya sampai darah mengalir keluar dari sudut bibir King Sui, Tante Lingyan berhenti. Dia melihat bahwa King Sui masih tersenyum, dan pikirannya berantakan. Apakah orang ini benar-benar miliknya di masa lalu? Dia tidak bisa mengingatnya. Namun, yang dia yakini adalah bahwa meskipun seseorang bisa berbohong, pandangan mereka tidak. Selain itu, dia juga punya perasaan. Intuisi wanita. Aku tidak ingat kamu, jadi kenapa kamu melakukan ini? Aku bukan lagi orang yang dulu aku. Aku hanya bisa dianggap sebagai orang lain sekarang. Kamu tidak harus melakukan ini. Tante Lingyan menghela nafas dan menatap King Sui. Bagiku, kamu tidak pernah berubah, tidak sama sekali. Di masa lalu, kamu mengatakan padaku bahwa kamu tidak ingin menjadi Raja Iblis. Jika ada hari ketika kamu tidak dapat menekan darah Raja Iblis, kamu mengatakan kepada aku untuk menghabisi kamu, kata King Sui lembut. Maukah kamu membunuhku? Tanya Tante Lingyan. Aku tidak akan. Kamu berjanji bahwa kamu akan melahirkan banyak anak untukku, kata King Sui dengan sangat serius. Kali ini, Tante Lingyan tidak memiliki keinginan untuk memukulnya, dia bahkan sedikit linglung. Dia kesepian, sangat kesepian. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Ini misinya. Akan tetapi, untuk pria yang pernah menjadi lelaki ini di masa lalu, yang telah dia berikan pada dirinya sendiri, yang hampir dia bunuh dengan pedangnya, dia tidak tahu apa perasaannya. Sebelumnya, dia tidak membalas meskipun dia telah memukulnya seperti itu. Dia bisa meletakkan semua penjaganya di hadapannya. Selanjutnya, orang ini adalah dewa pertempuran, musuh bebuyutan rakyatnya. Berapa banyak orang yang benar-benar bisa mencapai tingkatan seperti itu? Jika bukan karena dia mencintainya lebih dari dia mencintai dirinya sendiri, bagaimana dia bisa melakukan ini? Jangan merasa tertekan. Di masa depan, aku akan datang mencarimu ketika aku merindukanmu. Jika kamu tidak keluar, aku akan berteriak. King Sui terkekeh. Tante Lingyan memandang wajah King Sui yang sedikit pucat dan menghapus darah di sudut bibirnya. Tindakan ini bahkan menakuti dirinya sendiri. King Sui tertegun juga. Dia menatap Tante Lingyan yang sedikit bingung. Ini tindakan naluriahmu. Apakah kamu percaya bahwa kamu telah menjadi istriku sekarang? Aku tahu, tapi bahkan sekarang, aku tidak ingat kamu, kata Tante Lingyan dengan serius. Itu karena ini adalah misimu. Kita berada di pihak yang berseberangan. Itu karena kamu tidak akan dapat menyelesaikan misimu saat ini jika kamu tidak melupakanku. King Sui menghela nafas. Tante Lingyan tampaknya dikejutkan oleh realisasi juga. Dia melihat tangan yang dipegang erat oleh King Sui, dan menyadari bahwa dia sebenarnya tidak membenci perasaan ini. Selain itu, dia juga menyadari bahwa pria ini sekali lagi meninggalkan bayangannya di dalam hatinya.
Kamu bisa melepaskan sekarang, kan? Aku akan kembali, kata Tante Lingyan. Lingyan, aku benar-benar berharap kamu bisa kembali seperti dulu di masa lalu. Aku ingin memberimu kebahagiaan. Kami hampir bisa menyadarinya, tapi aku tidak menyangka akan terjadi seperti ini. King Sui perlahan melepaskan tangannya. Hati-hati, kita masih akan bertemu satu sama lain di masa depan. Oh benar, aku akan pergi. Lain kali kamu datang, kamu tidak akan bisa melihatku, kata Tante Lingyan lembut. Kamu akan pergi ke 3 wilayah atas. Kamu telah mencapai terobosan. Namun, kamu masih harus sangat berhati-hati setelah mencapai tempat itu. Terima kasih. Tante Lingyan memandang King Sui lalu berbalik untuk pergi. Melihat sosok cantik itu perlahan menghilang dari pandangannya, King Sui merasa sangat muram. Dia adalah keberadaan yang sangat berharga baginya, dan dia tidak bisa menangkapnya. Dia merasa sangat kesal. King Sui menoleh dan melihat dua wanita yang berdiri di sana tanpa dia sadari. Menyingkirkan perasaan suramnya, dia tersenyum dan berjalan, mengambil tangan mereka. Kenapa? Apakah kalian khawatir akan berhubungan dengan wanita lain di luar? Jika kamu tidak bahagia, kamu tidak harus memasang senyum yang dipaksakan. Kami bukan orang luar, kata Shen Huang sambil membelai wajah King Sui. Itu benar, kalian berdua milikku, dan aku bisa masuk ke kalian, wanita. King Sui mengatakan ini dengan sangat jelas, dengan lebih menekankan pada bagian terakhir. Kamu bajingan, kami mencoba menghiburmu, tapi kamu masih ingin membuang sampah. Bei Huang Fan tertawa, ketika hanya mereka bertiga, mereka sangat santai satu sama lain. Apalagi mereka sudah lama menikah, jadi, hal seperti ini biasa terjadi. Ayo, mari kita kembali. 4 hari kemudian, King Sui hampir lupa tentang masalah asosiasi benua-benua. Dia benar-benar berpikir bahwa Wu Dalang tidak akan memberitahu keluarganya tentang hal itu. Tapi hari ini, sekelompok besar orang dari asosiasi benua-benua muncul di luar rumahnya. Ada banyak dari mereka, lebih dari 1000, dan mereka mengelilingi pintu masuk. Beberapa orang yang memimpin adalah semua pria muda. Setidaknya, mereka terlihat sangat muda. Ketika King Sui keluar, dia melihat wajah yang dikenalnya, Wu Dalang. Luka Wu Dalang sudah jauh lebih baik, tetapi tidak mungkin dia bisa memulihkan giginya. Bahkan jika ada pil obat yang dapat membuat giginya tumbuh kembali, itu masih membutuhkan waktu. 4 hingga 5 hari tidak cukup. Wu Dalang, sepertinya kamu sudah lupa apa yang aku katakan terakhir kali. King Sui dan yang lainnya telah keluar. Lagi pula, di luar terlalu berisik. Aku sebenarnya tidak ingin datang. Dalang, kamu adalah anggota Wu Clan kami. Jangan membuat kami malu. Kelemahanmu adalah penghinaan bagi kami. Apakah kamu masih anggota Wu Clan kami? Alasan kami berada di sini hari ini adalah karena kami kembali ke sini untuk membela kamu, kata seorang pemuda dengan dingin, menyela Wu Dalang. Wu Dalang bingung dan dia dengan hati-hati berkata, Paman, dia akan membunuhku. Pria muda itu sangat tampan. Dia memandang Wu Dalang dan berkata, karena Paman akan membela kamu, apa yang perlu dikhawatirkan? Jika kamu seorang pria, kamu harus memiliki kemauan yang lebih kuat. Orang-orang ini yang memimpin tampak sangat muda, tetapi King Sui tahu bahwa mereka sedikit lebih tua darinya. Mereka sangat kuat, bagaimanapun, ini adalah asosiasi bela diri 9 benua, dan akan mengejutkan jika tidak ada ahli muda. Kamu telah datang ke tempatku pada beberapa kesempatan untuk membuat masalah. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan belajar. Itu juga akan membuatku tampak seperti penurut, kata King Sui. Pria muda lainnya memandangi beberapa wanita di belakang King Sui dengan penuh minat, bahkan tidak menyembunyikan kegembiraan dalam pandangannya. King Sui mengerti sekarang, mungkin benar bahwa mereka ada di sini untuk membela Wu Dalang dan mendapatkan kembali kehormatan Wu Clan. Namun, alasan yang lebih besar masih ada pada beberapa wanita. Kalian harusnya dewa pertempuran, kan? Sayang sekali kau bukan dari Istana Divine 9 benua. Bahkan jika kau, apa bedanya? Kami juga dari Asosiasi Bela Diri Benua-Benua. Meskipun itu hanya cabang, kami dari Asosiasi Benua-Benua sejati. Kalian bukan apa-apa bagi kami. Pria muda itu berkata dengan percaya diri. Ini adalah Forsaken Heaven City. Di Forsaken Heaven Region, aku tidak takut pada kekuatan apapun. King Sui tersenyum dan berkata. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu telah mencapai kekuatan maksimum yang diizinkan di sini? Orang mana yang mampu mendominasi suatu daerah di sini tidak memiliki beberapa cara unik. Wu Clan kami tidak pernah berpikir untuk membuat musuh dari orang lain. Kaulah yang menamparkan kami, dan kami harus membalas budi, kata pemuda itu dengan tenang. Oh, jadi maksudmu kita yang salah dulu? Tanya King Sui. 2413. Oh, jadi maksudmu kita yang salah dulu? Tanya King Sui, meletakkan senyum yang sebenarnya bukan senyum di wajahnya. Sebenarnya tidak penting apakah kamu benar atau salah. Di dunia ini, kita berbicara dengan kekuatan kita. Jika kita tidak lebih kuat dari kamu, tidak ada yang bisa kita lakukan bahkan jika kita diganggu. Namun, jika seseorang tidak kuat, konsekuensi dari mengintimidasi orang lain harus dipertimbangkan sebelumnya. Bagaimana menurut kamu? Kata pria itu. King Sui tersenyum. Kau mengatakan itu selama aku cukup kuat, aku bisa menggertakmu bagaimanapun aku mau. Kata-kata pihak lain sudah menjelaskan bahwa dialah yang menindas mereka. Lelaki ini masih berusaha untuk mendapatkan keunggulan melalui kata-kata.
Aku tidak mengatakan itu. Aku hanya bisa mengatakan bahwa siapapun yang ingin menggertak Wu Clan kita harus membayar harganya untuk itu. Wu Clan kita tidak akan diganggu dengan sukarela. Tentu saja, pria itu tidak akan mengakui kata-kata King Sui. Meskipun dunia 9 benua adalah satu di mana tinju yang lebih kuat memiliki hak untuk berbicara, orang-orang masih memiliki moral yang tinggi, dan orang-orang yang berlebihan tidak akan diterima. Misalnya, jika seorang ahli yang kuat melakukan semua jenis kejahatan dan tidak peduli dengan orang lain, maka orang itu kemungkinan besar akan dibunuh oleh pasukan gabungan orang lain. Tidak ada yang dapat dicapai tanpa norma atau standar. Ada berbagai peraturan di antara pasukan dalam lingkaran. Untuk memasuki lingkaran ini, seseorang harus menerima tes dari anggota yang ada, dan setelah masuk, mereka masih harus mematuhi peraturan lingkaran. Tentu saja, jika kemampuan mereka bisa melampaui lingkaran ini, maka mereka tidak akan dibatasi. Itu karena pada saat itu, orang itu akan menjadi orang yang mengatur peraturan di lingkaran tersebut. Menjadi dominan tergantung pada individu. Bahkan jika kamu kuat, akan ada juga orang lain yang seperti mata air. Tidak peduli seberapa jauh mereka didorong ke bawah, mereka tidak akan pecah dan hanya akan tahan dengan itu. Namun, begitu tekanan yang digunakan untuk menekan mereka tidak cukup, mereka akan meledak dengan perlawanan yang sangat kuat. Tidak perlu mengatakan apa-apa tentang aku menggertak klan Wu. Tidak ada yang akan mempercayainya. Alasan aku tidak menjelaskan diriku sendiri adalah karena aku tidak bisa diganggu. Ayo, bagaimana kamu ingin menyelesaikan ini? King Sui tersenyum santai. Bagaimana dengan ini, mari bersikap adil. Aku akan mematahkan gigimu dan masalah ini akan berakhir, kata pria itu. King Sui menatap pria itu. Ini dianggap adil. Bagaimana dengan ini? Kita akan saling memukul tanpa menghindar. Ini akan benar-benar adil. Bagaimana menurutmu? Jika kamu pikir ini bisa diterima, aku tidak akan keberatan. Aku bisa bermain denganmu. Mata pria itu berkilau saat dia tersenyum. King Sui tidak mengharapkan pihak lain untuk menyetujui ini, dan dia berjalan keluar. Pria itu juga berjalan menuju King Sui dan berkata, aku dipanggil Wu Chengqi. Aku mungkin tidak akan bisa mengingatnya dan akan melupakannya setelah pertarungan. King Sui tersenyum, menggelengkan kepalanya. Wajah Wu Chengqi berubah sangat dingin. Aku harap kamu masih bisa bahagia nanti. Mari kita mulai. Aku tidak suka omong kosong di semua tempat, kata King Sui langsung. Wu Chengqi berkobar dan menyerang hati King Sui. King Sui melakukan hal yang sama, meninju ke arah jantung lawan. Ledakan, ledakan. Tidak ada pihak yang berkelit dan keduanya terpesona oleh 3 langkah. King Sui menarik napas. Tubuhnya baik-baik saja, dan Wu Chengqi juga tampak baik-baik saja. Keduanya kembali ke posisi semula dan menyerang sekali lagi di tempat yang sama. Ledakan, ledakan. Kali ini, kedua belah pihak terhuyung 5 langkah. King Sui telah menyerang dengan kemampuannya memukul akal through a mountain. Teknik kepalan ini memiliki sejumlah kemampuan untuk memotong pertahanan. Pukulan yang dilontarkan oleh pihak lain juga memiliki efek yang sama. Namun, dari penampilannya, kedua belah pihak tampaknya baik-baik saja. King Sui memiliki kemampuan mengurangi kerusakan Flying Sword dan tidak merasa banyak. Namun, dari penampilannya, pihak lain juga harus memiliki beberapa item atau teknik unik untuk mengurangi kerusakan yang diterima. Aku harap kamu masih bisa seberuntung ini kali ini. Mata Wu Chengqi berkilau, tetapi tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh. Aku harap kamu bisa menahan ini juga. Kedua pihak menyerang secara bersamaan sekali lagi. King Sui menyerang dengan pukulan yang berkilau seperti Bima Sakti. Ledakan, ledakan. Kali ini, King Sui masih mundur 5 langkah, tetapi Wu Chengqi dikirim terbang. Bahkan Wu Chengqi tidak dapat menahan serangan yang sepenuhnya bisa mengabaikan semua pertahanan lawan. Dia menyemburkan darah di udara seolah-olah itu tidak berharga. King Sui tahu bahwa serangan ini telah membuat organ internal lawannya menjadi sangat buruk. Bahkan jika dia tidak mati, dia hampir lumpuh. Transposisi stellar terlalu kuat. Wu Chengqi memandang King Sui dengan tak percaya. Tubuhnya sangat kuat, dan benar-benar tidak ada banyak orang di Forsaken Heaven Region yang bisa melukainya. Dia adalah yang terkuat di antara generasi muda klan Wu dan juga pemimpin masa depan klan Wu. Di Forsaken Heaven City ini, dia pada dasarnya tidak terkalahkan. Dia sudah menjadi anggota inti dari klan Wu sejak usia muda, dan ini tidak semua. Dia juga seseorang di lingkaran tertinggi Forsaken Heaven Region, tujuan di hati banyak orang muda dan juga bakat besar yang terkenal. King Sui bisa merasakan bahwa orang ini sangat kuat. Fakta bahwa transposisi stellar yang menakutkan tidak menghancurkan organ internalnya adalah sesuatu yang mengejutkannya. Serangan ini telah mengenai hati orang itu, dan organ-organ lainnya juga tidak rusak parah. Hatinya menerima pukulan terbesar, tetapi juga tidak hancur. Ini menunjukkan bahwa tubuh Wu Chengqi cukup kuat. King Sui melihat bagaimana Wu Chengqi dalam kondisi yang mengerikan dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian melihat ke arah yang lain. Dia tidak akan mati, tetapi mungkin sangat sulit baginya untuk berkultivasi di masa depan. Masa hidupnya tidak akan terpengaruh. Kelemahan terbesar Wu Chengqi adalah wanita. Dia muda dan kuat, jadi cintanya pada wanita sebenarnya bukan cacat. Namun, Wu Chengqi memiliki mentalitas memangsa wanita. Selama dia memusatkan perhatian pada seorang wanita, dia akan memikirkan cara untuk menanganinya. Bahkan jika itu hanya sekali, dia akan baik-baik saja selama dia bisa mendapatkan tangannya di tubuhnya. Kali ini, dia memutuskan untuk membela Wu Dalam karena dia tahu ada beberapa wanita cantik di sana yang seperti peri.
Namun, dia akhirnya lumpuh bahkan sebelum pihak lain tahu apa yang dia pikirkan. Dia merasa hancur. Kultivasinya adalah yang mendukungnya. Tanpa kultivasinya, dia tidak punya apa-apa lagi. Kemuliaan dan kehormatan yang biasa dia nikmati akan lenyap, dan akan ada banyak orang tak berguna lainnya yang datang mencari masalah. Bahkan mungkin menjadi masalah baginya untuk tetap hidup. King Sui tidak memiliki kesan yang baik tentang asosiasi benua 9 benua. Pandangan pria ini selama ini pada wanita-wanita itu, dan dia tidak akan bisa melewatinya sendiri jika dia tidak mencari kesempatan untuk melumpuhkan pria ini. Semua orang serang bersama, bunuh mereka dan balas dendam untuk tuan muda. Saat itu, seorang lelaki tua berteriak. Orang tua itu tahu bahwa dia tidak akan dapat bertahan hidup jika sesuatu seperti ini terjadi pada Wu Chengqi. Karena itu, ia ingin menciptakan lebih banyak kekacauan dan kemudian mencari peluang untuk melarikan diri. Itu karena tidak peduli apakah King Sui terbunuh atau tidak, dia harus mati. Ini adalah betapa tragisnya kehidupan seorang pelayan. Cukup banyak orang menyerbu ke arah King Sui dan istana, tetapi ada beberapa yang berlari keluar di bagian paling depan. Pedang terbang King Sui terbang keluar dan pedang kecil 3 inci berwarna perak pedesaan langsung menembus dahi beberapa orang, membunuh mereka di tempat. Aku tidak ingin membunuh begitu banyak orang. Kalian tidak punya hak untuk dibunuh olehku. Bergeserlah sementara suasana hatiku belum seburuk itu. King Sui kemudian menyerang dengan Mountain Push Stance. Orang-orang tersandung ke belakang, dan beberapa dari mereka terluka parah, bersama dengan beberapa kematian. Mountain Push Stance adalah yang paling efektif dalam berurusan dengan sekelompok besar orang yang berlari ke arahnya. Itu karena ada banyak orang, dan mereka tidak dapat mundur. Mountain Push Stance sangat lambat, tetapi memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika target tidak bisa mundur tepat waktu, mereka akan hancur. Kelemahan Mountain Push Stance adalah kecepatannya tidak cukup cepat. Jika kekuatan lawan tidak jauh darinya, maka itu tidak akan mengancam jiwa mereka. Mereka bahkan mungkin tidak terluka dan paling sedikit akan disikat. Namun, orang-orang dari Wu Clan telah menyerbu dengan kuat dan tidak bisa mundur. Itulah mengapa cukup banyak dari mereka yang mendapat pukulan besar. Untungnya, King Sui telah membuat dirinya jelas sebelumnya, dengan demikian, sebagian besar orang telah pergi, menghindari Mountain Push Stance. 2414. Semua orang itu pergi, tetapi King Sui tahu ini belum berakhir. Karena itu, ia tidak terlibat dalam pembantaian, dia tidak ingin melakukannya. Dalam setiap acara, hanya beberapa orang yang utama, sementara banyak yang lain hanya tambahan. Namun, mereka yang mengambil tindakan untuk membunuh tidak dapat menghindari tanggung jawab. Wu Chengqi pergi dengan sedih. Ketika dia pergi, dia bahkan tidak melihat King Sui. Dia tahu bahwa hidupnya hampir mencapai akhirnya. Dia tiba-tiba merasa bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang akan dia lewatkan. Hidup telah kehilangan kecemerlangannya, dan tidak ada lagi arti baginya. Dia telah berpikir untuk hidup dengan kuat, dan mungkin akan ada hari di mana dia bisa pulih. Namun, dia tahu bahwa harapannya hampir tidak ada. Dia memiliki terlalu banyak barang di masa lalu, dan sekarang, tiba-tiba dia kehilangan semuanya dalam sehari. Dia tidak dapat menerima kenyataan ini. King Sui tidak peduli dengan mereka. Dia sudah muda pada mereka, tidak memiliki mereka semua terbunuh secara langsung. Wanita tua itu sudah pulih, tetapi King Sui tidak membiarkannya terus mendirikan kiosnya. Bagaimanapun, dia telah mematahkan tulangnya, jadi dia tinggal di rumah untuk memulihkan diri untuk waktu yang singkat. Orang normal bahkan perlu setidaknya 100 hari sebelum tulang yang patah disembuhkan. Banyak orang dari gerbang iblis pergi, hanya menyisakan beberapa yang lebih lemah. Namun, ketika King Sui kembali ke gerbang iblis, seseorang di sana memberinya surat. Itu ditulis oleh Tantai Lingyan. Hanya ada beberapa baris yang tertulis di sana. Secara umum, dikatakan bahwa dia telah pergi dan orang-orang yang tertinggal adalah yang lemah. Dia meminta King Sui untuk tidak meletakkan tangannya di atas mereka. Mereka tidak akan melakukan kejahatan, tetapi jika mereka melakukannya, maka dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan bersama mereka. King Sui secara alami setuju. Meskipun gerbang iblis sekarang sangat lemah, itu masih merupakan musuh yang tangguh. Bagaimanapun, mereka memiliki Guardian Beast mereka di sini, itu membantu melestarikan fondasi dan warisan mereka. Tanpa disadari, King Sui telah menghabiskan banyak waktu di Forsaken Heaven City dan akhir tahun telah tiba. Asosiasi 9 benua-benua tidak mengambil tindakan apapun meskipun setengah bulan telah berlalu. Wanita tua itu kembali untuk mendirikan kiosnya beberapa waktu yang lalu. Kali ini, King Sui tahu bahwa kekuatan kuat lainnya tidak akan meletakkan tangan mereka pada wanita tua itu. Namun, wanita tua itu adalah penyebab dari apa yang terjadi pada asosiasi bela diri 9 benua. Karena itu, wanita tua itu juga tidak sepenuhnya aman. King Sui memutuskan untuk pergi ke asosiasi benua-benua untuk keselamatan wanita tua itu. Namun, sebelum King Sui pergi, orang-orang dari asosiasi benua-benua mendekatinya terlebih dahulu. Bukan hanya mereka yang datang. Rumah makan 9 benua, rumah kain 9 benua, asosiasi perdagangan benua-benua dan kelompok-kelompok lain juga telah datang, hanya menyisakan orang-orang dari Manor Kota Lord yang tidak datang. Mereka hanya membawa beberapa orang, tetapi masing-masing dari mereka adalah ahli yang sangat kuat. Orang-orang ini semuanya lansia dengan disposisi yang tidak biasa. Mereka jelas karakter yang telah berada di posisi tinggi untuk waktu yang sangat lama. Beberapa dari mereka tidak benar-benar tersenyum, tetapi ada juga yang tersenyum. Bagaimanapun, mereka semua menghirup udara yang membuat orang menjauh.
Ini adalah lingkaran tertinggi di Forsaken Heaven City. Siapapun yang ingin bergabung dengan lingkaran ini harus diterima oleh orang-orang ini atau harus menekan mereka sebagai gantinya. Jika King Sui bisa menekan mereka semua, maka tidak perlu baginya untuk terus tinggal di sana. Jika dia tidak bisa, dia harus membiarkan orang-orang ini berurusan dengannya sesuai keinginan mereka. Selain itu, orang-orang ini telah melihat fakta ini dengan sangat jelas. Orang-orang dengan ambisi yang bisa menekan mereka tidak akan bisa menerima tinggal di kota surga Forsaken. Anak muda, siapa kamu? Mengapa kamu menciptakan masalah di kota surga yang hilang? Orang yang berbicara adalah kepala Wu Clan, kakek Wu Chengqi, Wu Tianya. Wu Tianya hanya sedikit tua, dengan sedikit rambut putih di cambangnya. Alisnya tebal dan matanya sangat berenergi. Hidungnya lebar dan meskipun dia tidak terlalu tampan, dia memancarkan energi yang kuat. Yang lain tidak berbicara dan hanya menatap King Sui dengan sedikit geli di mata mereka. King Sui tersenyum. Sepertinya orang-orang di klan Wu semuanya sama dan berbicara dengan cara yang sama. Jika itu masalahnya, maka tidak perlu bagi kita untuk berbicara. Old Wu, biarkan aku bicara dengan anak muda ini di sini. Seorang pria yang bermartabat melangkah maju. Wu Tianya mengangguk dan berhenti bicara. Pria itu tampaknya setengah baya. Dia berjalan tidak jauh dari King Sui dan berkata, aku dipanggil Yang Liuyun. Tuan King, bolehkah aku bertanya bagaimana kamu ingin menyelesaikan masalah ini? Kami selalu bisa bernegosiasi. Apa masalahnya? Apa yang harus aku selesaikan? King Sui pura-pura tidak tahu apa-apa. Ini masalah antara kamu dan klan Wu. Kita tidak mungkin membiarkan semuanya begitu saja dan kita harus menyelesaikan ini. Yang Liuyun tersenyum dan berkata, oh, kamu mengacu pada itu. Mereka sudah datang ke tempat aku pada beberapa kesempatan. Seperti kata pepatah, itu tidak sopan untuk tidak membalas. Itu akan dipertimbangkan setelah aku melakukan kunjungan ke klan Wu. Bagaimana menurut kamu? King Sui tersenyum dan berkata. Wu Tianya tersentak. Pria muda ini sangat jahat. Jika dia menuju ke Wu Clan, dia mungkin akan berakhir membuat kekacauan di sana. Jika balas dendam menghasilkan balas dendam, maka tidak akan pernah ada akhirnya. Mengapa kita tidak membicarakannya? Kita tidak memiliki perselisihan di antara kita dan lebih baik untuk menyelesaikan perselisihan daripada membuat musuh. Mengapa kamu tidak memberikan aku beberapa wajah untuk masalah ini? Yang Liuyun tersenyum. Aku bisa melakukan itu, selama klan Wu menjanjikan 2 syarat. King Sui memikirkannya. Oh, apa kondisinya? Tanya Yang Liuyun. Tumpukan Wu dalam dan kejar dia dari klan Wu. Bisakah syarat pertama dipenuhi? King Sui bertanya dengan senyum yang bukan senyum. Kamu, jangan berlebihan, raung Wu Tianya. Yang Liuyun melambaikan tangannya untuk menjaga Wu Tianya di tempatnya. Dia memandang ke arah King Sui dan berkata, dalam tidak kompeten dan hanya seorang putra yang boros. Mengapa diganggu dengannya? Anak-anak yang boros menghadapi bahaya terbesar. Pikirkanlah, berapa banyak orang biasa yang telah dia rugikan. Berapa banyak gadis yang telah dia rebut. Dan berapa banyak keluarga yang telah dia bawa air mata atau bahkan putus. Jika kalian merasa bermasalah, aku akan membantu kamu untuk menyingkirkannya, kata King Sui dengan nada tenang. Jangan berpikir bahwa Wu Clan kami takut padamu. Wu Tianya angkat bicara. Kapan dia pernah sangat marah seperti ini? Kamu tidak takut padaku, tetapi apakah kamu berani mengambil risiko mengadu klanmu melawan aku? Jika aku tidak mengancammu, maka kamu akan memusnahkan aku sejak lama. Alasan kamu di sini dengan begitu banyak orang adalah karena kamu tidak memiliki keberanian untuk melawan aku. Aku tidak takut kamu tidak percaya padaku, tapi aku benar-benar bisa melenyapkan Wu Clanmu. Aku tidak takut pada siapapun di wilayah surga yang ditinggalkan. Pandangan tenang King Sui tertuju pada Wu Tianya. King Sui mengatakan apa yang dirasakan Wu Tianya. Seseorang yang tidak memiliki namanya, tidak akan takut kehilangan apapun. Saat ini, King Sui bertindak perannya tidak memiliki apa-apa dengan namanya dengan sangat baik. Baiklah, aku akan berjanji padamu. Apa kondisi selanjutnya? Ketika Wu Tianya mengatakan ini, dia merasa sangat tidak berdaya. Benar-benar tidak ada artinya mengorbankan seorang putra yang boros, tetapi kapan dia pernah berada dalam keadaan yang begitu mengerikan. Wu Clan mereka mengendalikan cabang asosiasi bela diri 9 benua, dan dia tidak pernah berharap akan didorong ke tingkat seperti itu suatu hari. Kondisi kedua, masalah ini muncul karena wanita tua dan cucunya. Mereka hanya orang biasa dan aku tidak ingin mereka terlibat dalam semua masalah ini. Karena itu, aku berharap ketika kalian berada di Forsaken Heaven City, kamu harus memastikan keselamatan mereka. Jika sesuatu terjadi pada mereka, aku akan menyalahkan kamu untuk itu. Tentu saja, kamu dapat memperlakukan kata-kata aku sebagai lelucon, tetapi bersiaplah untuk konsekuensinya. Kamu perlu mengubah gaya hidup mereka, dan tidak perlu mengganggu mereka atau memberitahu mereka tentang hal ini. Setelah mengatakan itu, King Sui mengaktifkan semua gua emasnya. Dia juga mengaktifkan ki miliknya, seni mengejar, dan teknik fisik surgawi kemudian melesat di antara mereka, memegang pedang terbang senjata ilahi yang berkilau putih. Ketika King Sui kembali ke tempat asalnya, beberapa pembudidaya terkuat menemukan celah kecil di leher mereka. ASD 2415 Alam Dewa Nurture King Sui, kesengsaraan guntur 7 warna. Sedikit darah mengalir keluar dari sisi leher mereka. Ketika orang-orang ini kembali sadar, keringat dingin membuat pakaian di punggung mereka basah. Untuk berpikir bahwa seseorang dapat melakukan sesuatu seperti ini di Forsaken Heaven City.
Mereka telah mengelak sebelumnya, tetapi meskipun begitu, mereka hanya bisa mengelak untuk jarak beberapa meter. Pada akhirnya, tidak ada perubahan sama sekali. King Sui telah menahan diri. Jika tidak, ketajaman Divine Weapon Flying Sword akan dapat langsung membunuh orang-orang ini. Dengan Lindwise Willow, teknik visi surgawi, Ki Kaisar, dan seni mengejar, kecepatan King Sui telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Perbedaan di antara mereka diperbesar, dan orang-orang ini bahkan tidak bisa mengelak. Pergi, jangan datang dan menggangguku di masa depan. King Sui melambaikan tangannya dan membawa yang lain kembali ke rumah. Orang-orang ini kembali sadar setelah beberapa saat dan kemudian mereka pergi. Utianya tidak lagi merasa malu, sekarang juga tidak ada orang yang menganggapnya memalukan. Apakah ada sesuatu yang lebih memalukan daripada membuat seseorang memotong leher mereka? King Sui memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sekarang. Di Forsaken Heaven Region, dia pasti dianggap sebagai salah satu eksistensi tingkat tertinggi. Dia tidak ingin mengatakan bahwa dia tak terkalahkan, tetapi sangat sulit untuk menemukan seseorang yang bisa mengungguli dia. Tante Lingyan telah pergi dan King Sui sudah lama di sini. Karena itu, ia juga berencana untuk pergi. Saat ini, tidak ada yang tersisa di Forsaken Heaven Region untuknya. Gerbang setan dan istana ilahi kembali seimbang, dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan. King Sui tidak ingin memikirkan bagaimana ia harus memusnahkan gerbang iblis. Ini adalah salah satu hukum surgawi, seperti halnya dengan hubungan antara rumput, domba, dan serigala. Jika manusia melindungi domba dan membunuh serigala, jumlah domba akan meningkat pesat dan kemudian tidak akan ada cukup rumput untuk dimakan domba. Domba-domba itu akhirnya akan mati karena kelaparan pada akhirnya. Oleh karena itu, dengan membiarkan serigala memakan sebagian dari domba dapat memungkinkan keseimbangan yang baik. Hubungan antara gerbang setan dan istana ilahi serupa. Keberadaan gerbang iblis harus mampu mengendalikan istana ilahi sampai tingkat tertentu, tetapi keberadaan istana ilahi juga untuk menahan gerbang iblis. Dengan keseimbangan dipertahankan, King Sui berencana untuk pergi ke 3 wilayah atas untuk melihatnya. Disinilah keberadaan terbesar di 9 benua berada dan merupakan tempat paling makmur dan kuat. Ada banyak sekte di sana, dan itu adalah dunia di mana para ahli yang kuat dapat ditemukan di mana-mana. Setengah tahun kemudian, King Sui tinggal di Forsaken Heaven Region selama setengah tahun lagi. Setengah tahun ini berlalu dengan sangat tenang. King Sui menghabiskan waktu ini untuk menstabilkan kekuatannya dan pada saat yang sama, orang-orang di sekitarnya juga menjadi lebih kuat dengan kecepatan tinggi. Pada hari ini, King Sui sedang berkultivasi di alam Valet Jade Immortal. 10 gua di belakangnya muncul. Saat ini, 9 dari mereka terhubung. Ini adalah hasil dari pelatihan King Sui selama setengah tahun terakhir. Tentu saja, setengah tahun mengacu pada aliran waktu di dunia luar. Jika itu di alam Valet Jade Immortal, itu akan menjadi setara dengan beberapa dekade. Dia telah menghabiskan lebih dari 40 tahun untuk menghubungkan 9 gua bersama. Dengan koneksi masing-masing gua, King Sui merasa seolah-olah dia menjadi lebih kuat 10%. Di alam Valet Jade Immortal, kekuatan King Sui telah menjadi sangat menakutkan. Ini juga alasan mengapa King Sui tinggal di Forsaken Heaven City. Dia ingin pergi setelah dia menghubungkan 10 gua bersama, dan akan lebih baik jika dia bisa mencapai terobosan ke alam dewa pemeliharaan sebelum menuju ke 3 wilayah atas. Gua-gua emas yang berkilauan terus bersinar, tetapi sangat sulit untuk menghubungkan gua terakhir. Itu terus melesat di antara 9 gua dan kemudian menuju ke arahnya. Itu masih tidak baik. King Sui berhenti. 9 gua terhubung, tetapi ia tidak dapat menghubungkan gua ke-10 tidak peduli sekeras apapun ia berusaha. King Sui menggunakan penglihatan batinnya dan melihat bahwa gua dantiannya juga semakin kuat. Dia tiba-tiba tertegun sejenak, dan matanya menyala. Mungkin aku bisa menggunakan gua ini untuk berjuang demi alam dewa pemeliharaan. Saat memikirkan ini, King Sui sangat ingin mencobanya. Dengan 9 gua terhubung, ia berusaha membiarkan gua di tubuhnya terhubung sebagai gua ke-10. Sebelumnya, King Sui merasa telah masuk ke jalan buntu. Sebenarnya, masuk ke jalan buntu adalah tanda kegigihan. Orang tanpa kegigihan akan merasa sangat sulit untuk berhasil tidak peduli apa yang mereka lakukan. Ada beberapa kesulitan. Meskipun ada beberapa kesulitan, kemajuan masih berlangsung dan dapat dilihat. 7 hari kemudian, gua-gua King Sui membuka lorong untuk koneksi gua ke-10. King Sui tidak beristirahat dan terus membiarkan gua dantiannya terhubung ke 9 gua. Kali ini, kemajuannya masih sangat lambat, tetapi tampaknya sedikit lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Kali ini, ia juga menggunakan sekitar 7 hari untuk menghubungkan gua di dantiannya dengan 9 gua. Setelah koneksi terbentuk, King Sui merasa bahwa seluruh tubuhnya berbeda. Seolah-olah seluruh dunia telah menjadi sangat cerah. Itu adalah perasaan misterius, mirip dengan perasaan kehalusan menit yang dia miliki sebelumnya. King Sui kemudian terus menghubungkan 9 gua ke gua ke-10. Kali ini, perasaannya berbeda. Dia merasa bisa berhasil. Selain itu, gua di dantiannya terus melepaskan kekuatan yang kuat. Ruang antara gua ke-10 dan 9 gua penghubung perlahan berkurang. Hubungan di antara mereka seperti lorong cahaya kemasan. Kali ini, gua-gua bergerak menuju pusat bersamaan, tidak seperti bagaimana sebelumnya di mana 9 gua telah bergerak menuju gua ke-10. Lebih dekat, mereka semakin dekat. King Sui merasa sangat gelisah. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tetapi dia tahu dia setidaknya akan menjadi sedikit lebih kuat. Ledakan.
Suara dering ringan dipancarkan di tubuh King Sui saat koneksi selesai. Seolah-olah dia telah diperbaiki ke tempat itu, dan seluruh tubuhnya bersinar dalam emas yang berkilau. 10 gua emas di belakangnya meledak dalam cahaya keemasan juga, dan aura ungu melayang di sekitar dantian King Sui. Kekuatan kuat mengalir di tubuhnya, dan saluran meridiannya melebar dan menjadi lebih kuat juga. Tulangnya sebenarnya berwarna emas, tapi sekarang warnanya lebih gelap. Mereka masih tampak berwarna emas, tetapi sepertinya lebih kuat dan lebih kuat. Rawat alam dewa. Dia telah memasuki alam nur cergat. King Sui telah naik ke alam pemeliharaan dewa setelah mencapai tahap kesempurnaan hebat di alam gua. King Sui bisa dikatakan telah mencapai terobosan setelah membangun pangkalan terkuat di gua alam. Meskipun alam Valet Jade Immortal tidak terlalu besar, itu tidak terpengaruh oleh hukum surgawi Forsaken Heaven Region. Oleh karena itu, kekuatan King Sui tidak terbatas saat dia di sini. Sebelum dia bisa merasakan kekuatannya saat ini, area besar awan berkumpul di langit. Itu adalah awan 7 warna. Guntur kesengsaraan. King Sui tidak mengira guntur kesusahan akan datang. Dia hanya pernah mengalami kesengsaraan guntur sekali dan tidak berharap itu datang lagi kali ini. Namun, bukan hanya King Sui tidak takut, tetapi dia bahkan merasa sedikit gelisah dan sedikit bersemangat. Awan di langit berkumpul menjadi lapisan awan tebal, berkilauan dalam segudang warna dan auranya melingkupi dunia. Ledakan. Sebuah petir muncul dan petir tipis yang sehalus benang mendarat di tubuh King Sui. King Sui langsung menyerapnya. Petir ini membuatnya merasa sangat baik, seperti gurunnya mengering dan bertemu dengan air hujan. Bum-bum. Tidak lama kemudian, 2 petir lagi mendarat. Ketebalannya masih hampir sama. Segera, 7 baut turun. Meskipun jumlahnya tidak terus meningkat, petir sekarang setebal ibu jari seseorang. King Sui menyadari bahwa kesengsaraan guntur kali ini berbeda dari pengalaman sebelumnya. Kali ini, dia tidak bisa mengelak dan hanya bisa menerimanya dengan paksa. King Sui memiliki Pil Tribulation Evasion, tapi dia tidak ingin menggunakannya. Paling tidak saat ini. Petir Thunder Tribulation adalah yang terbaik dalam membersihkan kotoran seseorang dan menguatkan otot dan tulang. Namun, pada level ini, ada beberapa orang yang bisa melewati Thunder Tribulation, kurang dari 1%. Setelah gagal, tubuh dan jiwa mereka akan sepenuhnya musnah. Terima kasih sudah subscribe Penatua.